Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di kantor Jakarta Smart City, selamat datang di Laboratorium Inovasi dan Talenta Digital Jakarta. Yang terhormat Kepala Jakarta Smart City ataupun para jajaran pimpinan yang mewakili, yang saya hormati co-founder dan COO dari Think Policy, ada Mas Prasetya Dwi Cahya, selaku narasumber kita pada sore hari ini. Selamat datang Mas. Yang saya hormati jajaran pimpinan dan rekan-rekan tenaga ahli yang ada di Jakarta Smart City, serta para peserta yang kami banggakan. Mengawali acara kita pada sore hari ini, izinkan saya membawakan sebuah pantun. Nanti Bapak Ibu peserta boleh menyambut gitu ketika saya menyebut bait pertama disambut dengan bilang cakep gitu ya. Kemudian dilanjutkan di bait kedua bilang artinya seperti itu. Kemudian nanti saya akan lanjutkan. Apa boleh? Boleh. Oke, kita coba ya. Jalan-jalan ke Balai Kota Jakarta. Lihat orang-orang pada senam. Selamat datang seluruh peserta dalam acara JSC Lab Sharing edisi ke-6. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Perkenalkan, saya Jian Lee selaku pembawa acara kita pada sore hari ini. Sebagai informasi buat kita semua, JSC Lab Sharing merupakan salah satu kegiatan khusus yang dikemas oleh Jakarta Smart City dengan melibatkan pihak luar maupun pihak internal Jakarta Smart City dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan para tenaga ahli Jakarta Smart City dan juga masyarakat umum dengan menghadirkan para narasumber pilihan dan juga para pakar yang tentunya memberikan topik yang sangat luar biasa dan topiknya cukup beragam. Dari edisi-edisi sebelumnya sudah berbagai topik yang sudah ditawarkan oleh Jakarta Smart City dan kali ini di edisi ke-6, kami mempersembahkan JSC Lab Sharing dengan judul Mengenal Regulatory Sandbox dan Pemanfaatannya di Beberapa Kota di Dunia. Mungkin bagi Bapak Ibu peserta, topik ini masih agak kurang familiar gitu ya di mata masyarakat, tapi dengan kedatangan Bapak Ibu peserta di sini kita akan belajar bersama, tentunya dengan para pakar dan juga narasumber pilihan yang sudah Jakarta Smart City hadirkan pada sore hari ini. Jadi kita akan belajar bersama-sama bagaimana regulatory sandbox itu dan seperti apa sebenarnya pemanfaatan yang sudah dilakukan beberapa kota di dunia yang tentunya akan dibawakan secara langsung oleh pembicara kita pada sore hari ini. Sebelum itu saya akan membacakan beberapa agenda kita pada sore hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian kita akan secara bersama-sama juga menyaksikan video Badan Layanan Umum Daerah Jakarta Smart City, agar kita bisa lebih memahami apa sebenarnya sih program-program serta produk dan layanan dari Jakarta Smart City. Kemudian kita akan berkenalan dengan pembicara, tentunya kalau kita tadi sudah beberapa kali di-mention ya, tapi belum lengkap nih. Sebenarnya Mas Prasetya Dwi Cahya ini adalah orang seperti apa sih gitu ya? Latar belakangnya apa sih, nanti kita akan berkenal lebih lanjut. Dan selanjutnya kita akan langsung mendengarkan paparan dan juga Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk boleh bertanya kepada narasumber kita, tentunya di sesi tanya jawab nantinya. Dan kita akan juga mengikuti kuis tentunya ya. Kita panitia juga sudah menyiapkan kuis agar bisa mengasah kemampuan dan pengetahuan dari Bapak Ibu peserta yang hadir pada acara sore hari ini. Dan terakhir kita akan foto bersama dan penutup. Langsung saja Bapak Ibu, kita akan masuk ke agenda selanjutnya, yaitu kita akan menyaksikan bersama-sama video profil Badan Layanan Umum Daerah Jakarta Smart City sebagai berikut. serta segala masalah perkotaan lainnya.
Jakarta Smart City hadir untuk merespon berbagai tantangan tersebut melalui transformasi digital dan proses bisnis yang lebih efisien. Birokrasi yang lambat, rumit, dan tidak transparan adalah masa lalu. Dengan mengusung inovasi dan kolaborasi, Jakarta Smart City meluncurkan aplikasi Jaki, sebuah super app yang menggabungkan lebih dari 50 fitur layanan digital Pemprov DKI Jakarta. Dengan konsep mobile first, beragam fitur di Jaki melayani segala kebutuhan warga Jakarta dalam genggaman tangan. Sebagai sumber informasi, Jaki dilengkapi oleh fitur Jakarta. Memanfaatkan push notification, fitur ini menyediakan berita terbaru tentang berbagai hal di Jakarta. Untuk memfasilitasi aduan warga, Jaki memiliki fitur Jaklapor. Warga dapat melaporkan masalah yang mereka temui via ponsel dan memantau tindak lanjut laporan secara real time lewat fitur Jak Respons di Jaki. Jaki juga memiliki fitur Jak Pantau. Warga dapat mengakses informasi ketinggian air, pintu-pintu air dan pos pengamatan, serta melihat peta banjir, ada mobil siaga dan tanggap bencana. Jaki juga membayar transaksi non-tunai dengan Jak Pajak. Warga Jakarta dapat mengecek dan membayar pajak daerah dengan lebih mudah dan cepat. Untuk membantu penanganan COVID-19 di Jakarta, Jaki meluncurkan sejumlah fitur. Salah satunya adalah pendaftaran vaksinasi COVID-19. Membantu warga mendapatkan vaksinasi secara instan, sekaligus memilih lokasi serta jadwal vaksinasi yang diberikan secara mandiri. Sebagai one-stop service, Jaki memangkas waktu dan biaya yang dihabiskan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Selain Jaki, Jakarta Smart City meluncurkan sistem cepat respon masyarakat atau CRM. Dengan sistem CRM, penindaklanjutan laporan semakin responsif dan transparan. Proses koordinasi, disposisi, hingga tindak laporan oleh masing-masing OPD dapat dipantau secara real time. Selain itu, CRM terhubung dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah elektronik atau ISAKI dan menjadi acuan evaluasi tiap OPD di Pemprov DKI Jakarta. Dengan begitu, sistem CRM dapat memacu kinerja ASN dan meningkatkan kepercayaan warga terhadap pemerintah. Inovasi selanjutnya adalah situs corona.jakarta.go.id. Situs ini menyediakan informasi seperti data kasus COVID-19, peta persebaran kasus, statistik COVID-19 berbasis wilayah, informasi bansos, vaksinasi, dan informasi penting lainnya. Corona.jakarta.go.id menjadi sumber utama informasi COVID-19 di Jakarta, terutama untuk titipan data laporan jurnalistik dan pers dan media. Inovasi dan produk dari Jakarta Smart City telah menghasilkan sejumlah dampak sosial. Pada tahun 2023, lebih dari 4 juta warga telah menggunakan aplikasi Jaki melalui Play Store dan App Store. Bekerja warga berhasil mencapai ratusan ribu laporan. Sementara dengan pendaftaran vaksinasi Jaki sukses membantu 3 juta orang mendapatkan vaksinasi serta mendukung akselerasi program vaksinasi nasional. Sejak diluncurkan, CRM telah menerima lebih dari laporan publik dari 13 pengelolaan. Melalui sistem ini, lebih dari 90% sejak awal diluncurkan, situs corona.jakarta telah diakses lebih dari 60 juta kali. Namun di situ, memanfaatkan data dan teknologi informasi, Jakarta Smart City juga mendorong pengambilan kebijakan berbasis data melalui pengolahan dan analisis data. Dan data-driven policy making, kebijakan publik menjadi lebih efisien dan tepat sasaran. Contohnya adalah penerapan kebijakan ganjil genap di Jakarta. Bersama WIS, Jakarta Smart City mengumpulkan dan menganalisis data pergerakan kendaraan di Jakarta, kemudian mengevaluasi skema kebijakan 3-in-1 dan ganjil genap. Hasilnya, kebijakan ganjil genap terbukti lebih efektif mengatasi kemacetan dan kemudian diterapkan di sejumlah ruas jalan di Jakarta. Contoh lainnya adalah dalam program percepatan vaksinasi
COVID-19 di Jakarta. Jakarta Smart City mengumpulkan dan mengelola data vaksinasi masing-masing wilayah hingga tingkat RT. Dari analisis data tersebut, Pemprov DKI meluncurkan program mobil vaksin keliling dan mengintensifkan program vaksinasi di wilayah dengan cakupan vaksinasi yang rendah. Dengan sederet capaian dan dampak sosial, layanan dan produk Jakarta Smart City berhasil memperoleh penghargaan dari dalam dan luar negeri. Ini sebagai badan layanan umum daerah, Jakarta Smart City menyediakan berbagai layanan berbasis pemanfaatan teknologi informasi guna mendorong transformasi digital di Indonesia. Mari berkolaborasi bersama Jakarta Smart City. Luar biasa, berikan tepuk tangan dulu buat Jakarta Smart City. Ya, tadi Bapak Ibu peserta kita sudah menyaksikan bersama apa sih sebenarnya itu Jakarta Smart City gitu ya, baik dari segi program, kemudian juga ada produk dan layanan. Kita lihat berbagai macam inovasi yang sudah dilakukan oleh Jakarta Smart City. Jadi semoga dengan informasi video profil yang tadi kita saksikan bersama, boleh menambah pengetahuan bagi Bapak Ibu yang mungkin masih belum terlalu familiar dengan Jakarta Smart City itu sendiri. Nah baik, kita akan lanjut ke agenda berikutnya. Kalau tadi kita sudah berkenalan dengan Jakarta Smart City, saat ini kita akan berkenalan dengan narasumber kita, tentunya di acara JSC Lab Sharing edisi ke-6. Siapakah dia? Izinkan saya memperkenalkan diri. Narasumber kita pada sore hari ini adalah Mas Prasetya Dwi Cahya. Mas Prasetya Dwi Cahya merupakan seorang ahli data, teknologi, dan kebijakan publik di Indonesia. Beliau mahir berbicara dalam beberapa bahasa di dunia dan telah berhasil memanfaatkan data dan teknologi untuk menyelesaikan tantangan kebijakan publik yang kompleks. Beliau tertarik memanfaatkan kekuatan data dan teknologi digital untuk mengatasi berbagai masalah sosial seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, dan perubahan iklim. Beliau juga aktif menganjurkan penggunaan data yang bertanggung jawab dalam pembuatan kebijakan melalui komunitas-komunitas teknologi dan kebijakan publik. Beliau menyelesaikan pendidikan S1-nya di luar negeri di bidang Computer Engineering di National University of Singapore. Beliau pernah bekerja sebagai profesional dalam jangka waktu yang lama di beberapa lembaga ternama, di antaranya GovTech Edu dan The World Bank. Saat ini beliau aktif bekerja sebagai Chief Operating Officer di Think Policy dan Institutional Transformation Specialist for Museum and Cultural Heritage Agency Transition Team di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Langsung saja mari kita undang dan sambut bersama-sama Mas Prasetya Dwi Cahya, co-founder dan COO dari Think Policy. Pada Mas Pras, dipersilakan. Halo semuanya, tes, oke, kedengeran kan? Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya senang sekali nih walaupun kita hari Jumat sore, kayaknya orang-orang masih sangat bersemangat dan antusias ya untuk ikut di acara JSC Lab Sharing yang ke-6 gitu ya. Tadi Mas Gianlini udah dengan luar biasa sekali memperkenalkan saya, jadi saya rasa tidak banyak perkenalan lebih lanjut lagi. Dan mungkin saya ingin menceritakan apa ya, ini sebenarnya saya kesini nih semacam balik lagi gitu ya, karena saya dulu aktif juga di sini 2016, 2017 gitu ya. Waktu zamannya masih Clue, masih apa gitu, dan ngelihat perkembangannya tadi dari video saya juga senang banget ya bahwa JSC ini udah semakin berkembang, udah jadi BLUD dan mudah-mudahan juga semakin sukses ya dalam tadi ya menerapkan teknologi dan data untuk membuat kebijakan publik yang lebih baik di Jakarta khususnya. Nah mungkin ini saya terpaksa harus depan belakang ya karena saya nggak bisa ngelihat PPT saya. Oh ada kelihatan tuh di mana di bayangan. Jadi hari ini saya tuh ingin bercerita sedikit berkaitan dengan suatu pendekatan atau suatu metode yang bernama Regulatory Sandbox yang kebetulan saya dan organisasi saya diberikan kepercayaan saat ini oleh salah satu kementerian untuk bisa membantu dalam menerapkan pendekatan ini yang kita sebut sebagai Regulatory Sandbox dalam inisiatif digitalnya mereka. Nah pasti Bapak dan Ibu, teman-teman semua pasti penasaran dong, apa sih sebenarnya Regulatory Sandbox itu gitu ya, dan kenapa dia itu bermanfaat dan kenapa dia itu sekarang penting, terutama dalam menerapkan kebijakan-kebijakan yang dekat dengan teknologi dan inovasi.
Tapi mungkin sebelum ke sana saya boleh memberikan waktu sedikit ya untuk saya memperkenalkan organisasi saya sendiri, yaitu apa sih Think Policy itu gitu ya. Mungkin boleh nih nextnya gimana caranya? Oh pakai next. Oke, maaf ya. Jadi Think Policy ini lahir dari saya bisa bilang semangat zaman gitu ya. Jadi kalau kita melihat teman-teman semua, kalau kita ngomongin tantangan zaman itu udah nggak bisa kita pungkiri lagi, akan ada banyak tantangan zaman yang akan mengubah wajah kita gitu sebagai masyarakat dimanapun kita berada. Tadi sempat disebut ya waktu di CV itu kenapa ketertarikan saya ada salah satu isu adalah climate change, perubahan iklim. Teman-teman kalau mendengar soal climate change ya ibaratnya kayak mau mendengar kiamat bentar lagi gitu kan ya. Kita menaikkan suhu bumi makin naik gitu, menyebabkan permukaan air laut naik, menyebabkan cuaca ekstrim, menyebabkan banyak sekali ya kota-kota tenggelam, dan Jakarta juga salah satu yang mungkin akan terdampak gitu ya. Pangan makin susah, cuaca makin tidak bisa terprediksi gitu. Itu tantangan zaman yang kita nggak bisa lari, karena itu sudah terjadi sekarang dan kita harus hadapin. Di saat bersamaan, masyarakat kita juga makin berubah menjadi digital gitu ya. Kalau kita ngelihat sekarang kita nggak bisa lepas dari teknologi, semua berbasis teknologi. Ya sekarang udah ada ChatGPT gitu ya. Bahkan pekerjaan kita udah semakin banyak yang berkurang gitu dengan adanya teknologi-teknologi seperti itu. Belum lagi service-service yang terjadi gitu sekarang sangat mengandalkan teknologi ya. Kita mau mesen makanan, nonton TV, nonton film, mendengarin musik, itu mau nggak mau kita sudah sangat bergantung dengan itu, dan wajah kita sebagai masyarakat udah berubah ya cara berinteraksi kita dibandingkan 40 tahun yang lalu. Konsekuensinya terjadi banyaknya ketimpangan, ada perbedaan, ada yang bisa mendapatkan kemajuan yang lebih cepat gitu kalau dia menguasai teknologi, dia memiliki resource yang lebih banyak. Alhasil memang akhirnya ketimpangan tuh akan ada di mana-mana gitu ya. Jadi ketimpangan sosial gitu ya, bahwa bagaimana kita bisa melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan secara lebih partisipatif, secara lebih inklusif itu juga menjadi tantangan zaman. Nah, Think Policy itu berangkat dari ketiga masalah tersebut. Next. Kita melihat bahwa tantangan zaman ini, kalau kita berbicara soal climate change, digital transitions, atau kita juga berbicara soal inklusi sosial, kebijakan publik itu juga harus adaptif gitu, harus bisa beradaptasi dengan semua tantangan yang sangat kompleks gitu. Nah makanya next, Think Policy itu hadir sebenarnya untuk bisa membantu Bapak dan Ibu, rekan-rekan semua gitu ya, bagaimana caranya negara kita bisa lebih tanggap dalam menghadapi tantangan zaman tersebut. Dimana kita percaya bahwa ketika kita berbicara soal kebijakan publik gitu ya, adalah marwah atau akar dari pemerintahan kan untuk mengelola tantangan zaman ya kebijakan publik gitu. Itu juga harus bisa beradaptasi dengan tantangan zaman yang kompleks dan membutuhkan koordinasi yang jauh lebih luas. Nah makanya kita melihat ada 3 isunya biasanya adalah people, orang-orangnya perlu diberikan pengetahuan yang baru, perlu memiliki kepemimpinan yang tepat, prosesnya juga harus makin partisipatif, terbuka, makin melibatkan masyarakat, dan solusinya juga harus tepat sasaran. Nah maka Think Policy kalau bisa dibilang ini adalah kayak startup gitu ya, atau suatu organisasi sosial atau perusahaan sosial yang bertujuan untuk bisa memperbaiki ya people, process, and solutions dalam hal menghasilkan kebijakan publik sehingga kita sebagai negara Indonesia bisa menghadapi tantangan zaman yang lebih kompleks. Next, ini biar nggak panjang saya. Boleh next ya? Oh nogging, ya udah. Nah memang ada beberapa layanan gitu ya, ada beberapa hal yang kita lakukan, mulai ngasih training, organizing forum, memberikan advice, bikin komunitas, ataupun juga memberikan konten-konten digital gitu ya untuk mengedukasi masyarakat, yang mana pada dasarnya kita ingin menekel masalah people, proses, dan solution tersebut sehingga Indonesia menjadi lebih climate resilient, digitally enabled, dan inklusif secara sosial gitu. Bagaimana cara kita bisa menghadapi semua tantangan itu dengan baik. Next. Next. Langsung aja. Ya mungkin ini saya juga ingin ngomong ya, selama 4 tahun beroperasi kita udah ada sekitar 1.500 orang ya ikut dalam training-training kita, 4.300 orang yang sudah terlibat dalam semua kegiatan alumni kita gitu ya, dan kehadiran di sosial media cukup banyak gitu ya, sampai sekarang udah 35 ribuan lebih gitu, dan beberapa kelas yang juga sudah kita deliver kepada banyak masyarakat lah, dimana itu mencakup next berbagai macam stakeholder gitu ya, dimana saya di sini berperan sebagai COO, banyak mengurusi untuk isu-isu digital biasanya, dan di situ ada CEO saya Mbak Afu Tami. Saya nggak tahu, mungkin Mbak Afu biasanya lebih terkenalnya di isu climate gitu ya, green dan climate gitu ya, itu adalah Mbak Afu Tami, CEO kami, dan juga ada Mbak Florida yang memang biasa mengurusi terkait dengan business development. Next.
Ini patron-patron kami yang juga biasanya bekerja dan juga memberikan advice kepada kami ya. Jadi kalau mau melihat ada beberapa nama yang familiar, ada Pak Dede, mantan Menteri Keuangan, kemudian ada juga Pak Gita Wirjawan dulu Menteri BKPM ya, tapi sekarang lebih dikenal sebagai podcaster. Ada Pak Yanuar, dulu Deputi KSP ya, untuk kebijakan dan isu-isu strategis. Kemudian ada Bu Vivi, ekonom kemiskinan, dan juga ada Bu Najila ya, sebagai seorang praktisi dan juga aktivis pendidikan ya, yang banyak sekali terlibat dalam isu dan sektor pendidikan. Next. Jadi dari keragaman itu membuat kami juga bekerja dengan berbagai macam sektor, berbagai macam institusi ya, supaya kebijakan publik di Indonesia ini bisa menjadi lebih tanggap dan lebih resilient gitu ya, sehingga kita bisa menghadapi tantangan zaman tersebut. Nah makanya kita akan masuk kepada tahapan yang substansi, next, terkait dengan regulatory sandbox ini sendiri. Jadi ketika kita berbicara soal regulatory sandbox, ini menurut saya adalah salah satu yang sangat terkait dengan isu kedua ya, yang Think Policy tadi fokuskan gitu ya, terkait dengan transisi digital. Teknologi digital tuh semakin lama semakin cepat, dia itu udah makin lama makin susah ditangkap oleh regulator, bisnis pun juga harus selalu beradaptasi gitu, karena tuntutan zaman dan tuntutan dari masyarakat sendiri gitu. Nah, regulatory sandbox ini hadir sebagai salah satu pendekatan bagaimana caranya bahwa perkembangan inovasi yang begitu cepatnya bisa ditangkap dengan lebih cepat lagi ya. Nggak harus sejalan gitu ya, tapi bisa ditangkap secara lebih cepat oleh regulator sehingga apa yang dihasilkan itu bisa tetap memenuhi kebutuhan pasar, kebutuhan masyarakat, tetapi peraturan dan kebijakannya itu juga bisa sesuai gitu ya. Karena kembali lagi kadang-kadang inovasi yang tanpa batas bisa menghasilkan sesuatu yang berbahaya. Teman-teman ada yang ngikutin soal Ocean Gate nggak? Yang kapal selam itu ya. Mau lihat Titanic malah ikut tenggelam gitu kan. Dengan alasan, wah kita nih harus berinovasi, jadi saya menghilangkan semua safety measure dan kamu mati gitu ya. Nah, kita nggak bisa membiarkan itu terjadi di masyarakat. Dan kita juga nggak bisa menghalangi bahwa orang untuk berinovasi, karena kalau nggak ada produk baru, nggak ada service baru. Regulatory sandbox tersebut hadir untuk menyelesaikan masalah tersebut. Makanya, next. Definisinya ya, ini dari Government of Canada, mereka juga banyak melakukannya di situ adalah regulatory sandbox itu kalau ini kan bahasa Inggrisnya gitu ya. Mungkin kalau saya bisa terjemahkan adalah ruang aman untuk si bisnis berinovasi, si pemerintah mengawasi untuk sama-sama menghasilkan kebijakan, aturan, pakem-pakem untuk memastikan bahwa si inovasi ini aman, bermanfaat, berdampak buat masyarakat. Itu gampangnya. Jadi kata kuncinya itu ruang aman, bisnis berinovasi, pemerintah mengawasi untuk bersama-sama menghasilkan kebijakan, peraturan, pakem-pakem sehingga inovasi ini bisa terus dikembangkan dan aman buat masyarakat. Next. Makanya kalau kita melihat biasanya tujuannya, ini kok agak tergeser ya, kemana tadi pada udah saya perbaikin. Jadi tujuannya memang banyak sekali berkaitan dengan kalau kita melihat ya di sini nih, maaf saya nggak bisa kelihatan sini soalnya. Biasanya akan bergerak banyak di bidang yang dekat dengan teknologi. Jadi kalau misalnya di Indonesia, dia itu misalnya teman-teman pasti mendengarnya dari OJK gitu ya, fintech gitu, karena itu bidang yang cukup high capital ya, intensif secara capital. Dan dia juga banyak inovasi di dalam situ gitu ya, dimana dia banyak misalnya melakukan analisis atau melakukan misalnya pengetesan atau pengujian supaya apakah produk keuangan baru ini benar-benar bisa memberikan rasa aman atau enggak. Misalnya sebagai contoh crowdfunding. Crowdfunding ini kan pada dasarnya nggak jelas gitu kan, ini apaan gitu, apakah ini arisan, apakah ini perbankan gitu, ada dana pihak ketiga. Terus kalau nggak bisa bayar siapa yang harus bertanggung jawab? Nah itu kan sesuatu yang sangat inovatif ya, bisa membantu orang dalam misalnya melakukan masalah pembiayaan. Tapi kalau kita melihat dari perspektif perbankan biasa gitu sebagai bank, ini nggak aman dong, orang siapa yang jelas, orang ini ngumpulin duit taruh ke orang, terus kita nggak tahu kalau seandainya ini orang gagal bayar, how we gonna settle, gimana cara kita men-settle semua hutang-hutang itu kepada orang itu gitu. Nah di sektor keuangan digunakan si regulatory sandbox itu dengan tujuan biasanya kayak gini, kamu boleh bikin inovasi tadi misalnya crowdfunding, tapi saya batasin ya, kamu cuma boleh misalnya buat beberapa orang aja untuk saya lihat dulu gimana nih hasilnya, bagus atau enggak, oke atau enggak. Terus ternyata pas dites, oh ternyata kita kurang nih peraturan-peraturan A, peraturan B, peraturan C yang harus kita revisi. Misalnya definisi peminjam, oh ternyata kita harus perbaikin itu. Nah tujuan dari regulatory sandbox itu adalah seperti itu. Jadi setaktis bahwa
kamu diberikan ruang untuk menguji, tidak dengan user asli gitu, tapi juga dengan orang-orang terbatas dalam lingkungan yang sangat terbatas, sehingga kita bisa ngelihat kelemahannya tuh ada di mana. Dan apakah ini adalah inovasi yang beneran inovasi, atau jangan-jangan cuman sekedar rebranding gitu ya, dari suatu produk yang sudah ada sebelumnya. Next. Nah, ini kalau teknis ya, ini ngomongin soal setting up regulatory sandbox ini, teman-teman bisa ngelihat ini dari World Bank, mereka memberikan semacam playbook gitu ya, bagaimana melakukan regulatory sandbox. Karena orang selalu bertanya, apakah kita harus selalu melakukan regulatory sandbox kalau ada inovasi? Jawabannya itu belum tentu. Karena sebenarnya kalau lihat di diagramnya, ini panjang lebar gitu ya, diagramnya gitu ya, apa dan segala macam. Biasanya regulatory sandbox itu hanya dilakukan untuk benar-benar melihat suatu inovasi atau tren baru gitu ya. Jadi dia tidak bisa kayak misalnya ada yang suka didebatkan. Apakah agregator itu suatu inovasi atau bukan? Kalau menurut teman-teman inovasi atau bukan? Jadi kayak misalnya nih, ada suatu startup, dia cuman mengagregat informasi keuangan doang. Itu inovasi atau bukan? Coba boleh. Kenapa bukan? Nah, benar. Ini juga kemarin banyak debatnya waktu itu di internal ya, saya melihat bukan di kesehatan ya, tapi di sektor lain gitu ya. Apakah agregator ini suatu inovasi atau enggak? Atau jadi sebenarnya cuma rebranding? Nah, pintu masuk regulatory sandbox itu harus melihat ini ada produk barunya atau enggak gitu. Kalau misalnya ditanya, crowdfunding inovasi atau enggak? Nah, inovasi gitu kan, karena belum ada pernah dilakukan, walaupun mungkin secara masyarakat lokal ada arisan gitu ya. Cuman kan tidak pernah dibentuk dalam scale yang sangat besar, di mana orang-orang bisa sangat terlibat gitu. Nah, langkah pertama adalah benar-benar harus menentukan kalau bisa di regulatory sandbox adalah kita harus tahu tujuan utamanya apa, yang biasanya adalah tadi ya, promote innovations, mendorong inovasi baru gitu ya, melihat apakah memang ada regulatory barriers gitu. Kalau seandainya inovasi ini dibiarkan, atau inovasi ini ternyata worth to be investing, apa kita perlu invest di inovasi ini, dan juga untuk mempelajari perkembangan yang ada di marketplace. Karena bisa jadi ya, kayak sebagai contoh gitu ya, kalau kita ngomongin kripto gitu ya, apakah ini sebenarnya suatu inovasi yang memberikan dampak manfaat kepada masyarakat luas, atau just another class of assets gitu, atau hanya adalah kelas aset tertentu gitu ya. Nah, itu memang harus ditentukan dari awal. Bagaimana regulatory sandbox itu mengawal. Jadi biar bisa tahu ngetes beneran ini inovasi bodong atau inovasi yang beneran memberikan manfaat kepada market. Itu harus ditetapkan di step satunya. Nah, yang kedua adalah ketika sudah ngelihat itu, kita harus nganalisis secara tahap demi tahap gitu ya. Jadi kalau di sini kita bisa melihat sebenarnya apa sih barrier kepada si orang-orang ini misalnya untuk melakukan inovasi di dalam satu sektor, misalnya telemedicine. Ini kan misalnya contoh paling gampang karena saya familiar ya waktu dengan Kementerian Kesehatan, definisi telemedicine ini masih belum clear gitu, atau maksudnya ada gitu tapi belum eksplisit ya mengatakan bahwa boleh atau enggak, kemudian juga apakah misalnya, karena misalnya kalau melakukan diagnosis gitu atau bersama dokter interaksi kan harus ada fasilitas fisik, boleh enggak kalau itu semuanya full digital gitu ya. Tapi nanti akan ada banyak pertanyaan berikutnya, kalau seandainya saya kenal dokter nih, udah lama nih temenan, terus saya konsultasi lewat WA, itu telemedicine atau bukan? Nah, itu juga jadi perdebatan kan, bener nggak? Ini ada yang perlu kita lihat gitu di sini. Jadi di situ bakal ketahuan, oh ternyata kalau kita menggali lebih lanjut telemedicine, ada isu terkait, oh ada aturan mengenai emang harus ada dokter terdaftar di dalam suatu fasilitas fisik. Nggak bisa, dia ternyata harus cuma terdaftar secara digital. Itu kan juga menjadi suatu yang kita cek ya. Nah, apakah itu benar salah atau enggak, itu adalah tugas dari regulatory sandbox untuk ngecek bahwa sebenarnya apakah perlu kita harus menghilangkan aturan terkait terdaftar dalam satu fasilitas fisik. Sebenarnya bisa nggak kita ke digital? Itu memang harus dikaji dengan adanya si regulatory sandbox. Makanya tadi adalah seperti misalnya barriernya kan adalah apakah untuk patuh itu costly, mahal atau enggak? Apakah ada ketidakpastian gitu ya? Ataukah memang ada hal-hal yang menghalangi supaya inovasi ini terjadi gitu. Next. Makanya kalau mau melihat si regulatory sandbox itu memang ada namanya 5 ini ya, kunci kesuksesan gitu ya. Kunci kesuksesan supaya regulatory sandbox ini bisa jalan, ada 5 ini gitu ya. Jadi harus memiliki objektif yang jelas gitu, atau tujuan yang jelas. Tadi ya, tujuannya mau ngapain sih? Cari inovasi kah? Memastikan bahwa ini benar atau enggak?
apa sebenarnya tujuan spesifiknya itu memang perlu didefinisikan secara benar gitu. Kemudian appropriate scope gitu ya, maksudnya kayak cakupan pekerjaannya tuh seluas apa. Jadi kadangkala misalnya di kota-kota tertentu atau di negara-negara tertentu gitu ya, pengennya tuh nguji semuanya gitu. Pokoknya ada inovasi baru, kita cluster, misalnya ada telemedicine, telehealth, telemonitoring, apa semua pengen diuji semuanya secara masif gitu ya. Bisa aja dilakukan, tapi kadangkala kalau sumber dayanya nggak cukup ya tentu akan sangat susah. Makanya harus memastikan cakupannya itu adalah benar gitu. Nah makanya ini berkaitan dengan nomor 3, apakah sumber daya yang digunakan untuk melakukan regulatory sandbox itu cukup atau enggak. Dan yang kedua terakhir ya tentunya adalah tata kelola yang baik ya, dan juga evaluasi yang reguler berkaitan dengan si penerapan regulatory sandbox itu sendiri. Jadi kalau ada rekan saya suka ngomong gitu ya, pada dasarnya regulatory sandbox itu, ini bahasanya adalah pengen menentukan jenis kelaminnya apa ini gitu barang ini. Dianya apa gitu. Kayak misalnya suatu produk masuk gitu kalau di UK di sektor keuangan, apa sih sebenarnya, apakah ini pinjaman, apakah ini multi finance, apakah ini sistem pembayaran atau apa, itu yang pengen ditentukan terlebih dahulu. Nah pada dasarnya regulatory sandbox itu adalah seperti itu. Dia pengen menentukan apakah ini inovasi beneran atau enggak. Kalau dia inovasi beneran, apakah kita perlu nggak sih kita harus mengembangkan dan memastikan si inovasi ini terus jalan gitu. Jadi biar kita bisa tahu apakah ini perlu kita investasi lebih lanjut, harus kita bukakan regulasinya, harus kita revisi regulasinya, ketimbang kita kita biarkan gitu ya, biarlah ketidakjelasan itu terjadi gitu. Itu menjadi kata kunci ya dalam si regulatory sandbox. Next. Nah next. Nah mungkin ini saya ingin cerita beberapa contoh gitu ya, kan tadi di dalam tornya gitu, di dalam agendanya adalah beberapa penerapan di kota-kota dunia. Saya nggak pernah terlalu tahu ya kalau penerapan di level kota, karena biasanya regulatory sandbox itu diterapkan di level sektor. Jadi ada sektor kesehatan, sektor keuangan, terus perbankan dan segala macam. Nah lucunya, ini cerita lucu ya kalau saya bilang. Jadi regulatory sandbox itu kan terkenalnya kalau di Indonesia tuh karena dari sektor keuangan. Dan memang kalau di dunia memang biasanya dari financial sector ya, mereka memperkenalkan konsep ini karena ya sektor keuangan yang inovasinya kan paling cepat gitu ya. Ternyata inspirasi sektor keuangan itu adalah berasal dari sektor kesehatan, dari RCT itu, randomized control trial gitu, mereka lakukan drug testing dan segala macam itu adalah basis yang menginspirasi mereka untuk melakukan regulatory sandbox. Kemudian sekarang sektor kesehatan melakukan regulatory sandbox. Jadi kayak saya bilang ini seperti one full cycle untuk bisa kembali lagi ya melakukan ini semuanya. Tapi kalau misalnya melihat teman-teman di sini di Indonesia memang kebanyakan dilakukan di sektor keuangan gitu ya. Karena memang tidak dipungkiri gitu, kecepatan dan juga jumlah kapital yang berputar di dalam sektor keuangan itu emang sangat tinggi gitu ya, ketimbang di sektor-sektor lainnya, sehingga memungkinkan untuk bisa melakukan pendekatan seperti ini. Next. Nah ini ada rangkuman ya, kalau misalnya saya bisa cerita gitu ya. Sebenarnya peraturannya udah berubah gitu, dan ini banyak ya, nanti teman-teman juga bisa dapat paparannya gitu, karena ini saya cukup terbuka ya, nggak ini sebenarnya dari public sources semua kok, jadi bukan dari bahan-bahan yang rahasia gitu ya. Nah, yang saya ingin lihat di sini adalah teman-teman tadi ya, prinsip-prinsip regulatory sandbox-nya itu tetap dipenuhi gitu ya, untuk bisa mencari tahu sistem pembayaran apa yang memang tepat atau apa inovasi ini perlu untuk kita lakukan atau enggak gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ketika misalnya dalam regulatory sandbox di Bank Indonesia pada zaman dulu adalah untuk ngecek sistem pembayaran. Biasanya sistem pembayaran baru itu apakah ini benar-benar sesuatu yang bisa kita gunakan atau enggak. Nah contohnya adalah sebenarnya yang KRIS kemarin. KRIS itu sebenarnya ya going through regulatory sandbox ya. Mereka melakukan pengujian secara terbatas, kemudian dilihat bagaimana sistem pembayaran ini bekerja gitu ya. Dan habis itu baru bisa dilihat, oh ini memang harus di scale, harus kita lihat. Karena ternyata ini akan sangat menghemat banyak hal gitu. Karena ya tadi ya sistem pembayaran Indonesia kan penetrasi kredit card dan apa segala macam kan belum tinggi gitu, tapi penetrasi mobile phone tinggi gitu. Dengan melihat semua data-data yang ada dan setelah diuji ternyata itu baik, ya udah berarti kita buatlah peraturannya. Nah setelah buat peraturannya, habis itu tidak perlu dilakukan lagi regulatory sandbox, karena udah jelas kalau ada sistem pembayaran baru masuk, oh saya ingin menerapkan KRIS dong yang baru untuk seperti ini gitu. Oh sudah ada kok nih tahap-tahapannya. Regulatory sandbox-nya adalah outcome-nya kalau dalam kasus ini adalah menghasilkan tahapan-tahapan untuk melakukan perizinan sistem pembayaran.
Nah, tapi untuk mendapatkan aturan tersebut ya, tahapan-tahapan itu, barulah kita harus melakukan yang namanya regulatory sandbox. Karena dia menguji secara terbatas, kita melihat kelemahannya, kekuatannya, dan kita bisa mengukur bahwa benar-benar menumbuhkan bisnis atau enggak. Next. Begitu pula juga di sektor jasa keuangan ya, kalau yang OJK itu juga kurang lebih sama, tapi pendekatannya memang agak lain gitu ya. Jadi kalau pendekatan yang ini, memang seperti seakan-akan regulatory sandbox itu memberikan izin gitu ya. Jadi ketika dia terdaftar, kemudian dia melakukan pengujian, pengetesan dan segala macam, setelah itu baru dilakukan yang namanya direkomendasikan gitu ya, atau tidak direkomendasikan, atau kebahasannya perlu melakukan perbaikan gitu. Ada yang sifatnya regulatory sandbox itu seakan-akan untuk memberikan perizinan. Jadi kayak dia diuji untuk dites, oh kamu oke nih, saya rekomendasikan ya untuk segera beroperasi di pasar gitu ya. Nah, memang ada banyak pendekatan dan pemikiran ya di sini. Jadi memang belum tentu saya nggak ingin mengatakan mana yang baik dan mana yang salah gitu ya. Tapi pendekatan-pendekatan ini untuk menunjukkan bahwa ada pola pikir yang berbeda gitu ya. Ada pola pikir yang menggunakan regulatory sandbox tadi ya, pengujian terbatas itu sebagai langkah untuk menyusun aturan atau menyusun kebijakan, sehingga nanti kalau ada produk serupa itu tinggal yaudah lu ngikutin aja nih aturan yang udah gua buat. Atau yang pendekatannya adalah oke ini ada inovasi baru deh, saya coba uji deh sampai nanti kalau udah beres baru saya kasih izin. Nah itu dua hal yang berbeda ya, tapi tetap prinsipnya sama, tapi outcome-nya yang dua berbeda itu yang memang harus menjadi pertimbangan ya dari masing-masing pembuat kebijakan, apakah ini tepat atau enggak, sumber dayanya ada atau enggak. Karena ngelakuin regulatory sandbox ini kalau dilakukan secara kafah gitu, secara menyeluruh gitu, itu pasti berat. Karena kan harus melakukan banyak sekali pemeriksaan, pengujian, pengetesan, kemudian memastikan kembali bahwa hasil pengujian kita benar. Nah itu kan sangat resource intensif ya, dan kadang-kala tidak murah gitu untuk melakukan itu. Next. Nah ini kayak yang dilakukan OJK, dia juga biasanya mengelompokkan ya jenis-jenis layanannya. Nah saya nggak bisa mengucapkan bagaimana cara membagi jenis regulatory sandbox, tapi prinsipnya kalau saya observasi ya dari berbagai belahan dunia, memang biasanya ketika melakukan regulatory sandbox, si pembuat kebijakan itu harus melakukan clustering terlebih dahulu. Tipe inovasi apa sih yang sebenarnya mau saya uji cobakan kepada pasar yang saya masih belum punya kebijakannya gitu ya. Nah di situ nanti dia akan membagi yang apply itu, oh kamu masuknya cluster A atau cluster B. Jadi kayak contoh Kementerian Kesehatan kalau teman-teman ngikutin, ada yang ngikutnya namanya telemedicine gitu ya, yang memang sifatnya klinis. Ada yang masuk ke nama tele-KIE, konsultasi, informasi, edukasi, yang memang sifatnya adalah non klinis, misalnya untuk menyampaikan menyampaikan edukasi masyarakat jangan merokok atau olahraga lah sehat nge-gym, nah kayak gitu, itu tele-KIE gitu. Nah biar mereka memiliki kerangka uji yang berbeda karena dianggap sama regulator biasanya adalah oh memang mereka memiliki nature bisnis atau nature inovasi yang sangat berbeda. Jadi jangan sampai kita mencampurkan sehingga kita nggak bisa mendapatkan outcome yang kita harapkan. Tadi kalau saya bilang kan outcome-nya kan dua ya, either bikin peraturan atau step atau SOP atau langkah-langkah perizinan, atau yang terakhir adalah mengeluarkan izin gitu ya. Tapi tetap dari dua output itu atau dua outcome itu memang mau nggak mau kita harus melakukan yang namanya clustering. Nah makanya kalau di sektor keuangan mereka melakukan 16 cluster ya, ada KYC, tax accounting, kemudian ada blok apa dan segala macam, dan kayaknya kemungkinan besar ini akan diubah lagi ya dengan aturan baru, dan kayak Dewan Komisioner baru juga akan masuk ya, nanti mungkin akan ada perubahan-perubahan lagi. Next. Lagi loading. Oke, ya nggak apa-apa. Nah, kalau di negara lain gitu ya, saya ingin lihat ada beberapa contoh, ada di Burkina Faso sama di Singapura. Sebenarnya kurang lebih juga sama gitu ya. Kalau di Singapura itu juga sama, mereka melakukan yang namanya itu Licensing Experimentation and Adaptation Program. Nah, yang mereka lakukan adalah ini khusus untuk telemedicine ya. Jadi mereka juga melakukan clusteringnya agak beda. Jadi mereka melakukan telemedicine itu sebagai umbrella term gitu ya. Kemudian mereka juga punya namanya telemonitoring, tele apa dan segala macam. Jadi ada yang buat dokter to pasien, sama dokter to farmasi kalau nggak salah gitu ya. Tapi langkah-langkahnya juga sama ya. Mereka menetapkan objektifnya adalah untuk bisa gimana sih cara gue supaya bisa menyusun licensing. Jadi yang outcome yang pertama ya, menyusun tahapan-tahapan sehingga nanti kalau ada yang serupa, ya udah nih kamu apply aja langsung gitu ya.
Kemudian nanti kalau ketika nanti ada inovasi berikutnya, baru dia melakukan lagi this new regulatory sandbox gitu ya. Mereka nggak salah timnya juga cuma 4 orang kok untuk ngurusin satu negara ini. Satu negara Singapura kan ya cuma 6,5 juta orang ya, tapi 4 orang gitu ya, lumayan gitu. Next. Ini yang berikutnya kalau nggak salah yang FCA ya, untuk yang UK juga sama. Jadi kalau misalnya ngelihat dari negara-negara yang udah matang, memang mereka itu melakukan langkah-langkah regulatory sandbox itu adalah untuk membentuk licensing regime ya, atau misalnya rezim perizinannya, supaya mereka bisa tahu sebenarnya rezim perizinan ini harus seperti apa sih orang yang perlu kita cek gitu ya. Dan juga adalah mengidentifikasi yang namanya DIM ya, kayak kalau kita tahu kan daftar isian masalah ya, teman-teman di sini pasti tenaga ahli udah pada yang tahu gitu ya. Daftar isian masalah ini yang mereka lakukan untuk misalnya merevisi definisi-definisi tertentu. Jadi kayak misalnya saya lupa deh kalau nggak salah yang kayak di UK gitu ya, karena mereka harus melakukan revisi tertentu gitu ya, mereka mengubah tuh definisi perbankan itu tidak harus, misalnya kalau saya nggak salah ingat ya, kayak nggak harus fisik, tapi perbankan itu bisa hadir dalam format digital. Karena peraturannya kan dulu mungkin harus ada izin perkantoran, harus ada apa, ada segala macam gitu. Tapi gara-gara mereka melihat ada inovasi ini langsung mengubah juga. Oh kayaknya kalau misalnya ternyata kita nggak perlu ngeluarin rezim licensing baru, kita bisa aja ubah definisinya. Bank itu nggak harus fisik, bank itu bisa digital. Ya udah, abis itu dia tinggal ngikutin setiap kali ada produk baru atau kayak inovasi baru yang ternyata dilihat, oh ternyata kamu perbankan, udahlah kamu ikut izin perbankan aja, definisinya udah saya ubah. Nah itu fungsinya si regulatory sandbox itu ya, untuk bisa melakukan perubahan-perubahan tersebut. Next. Yang ini di negara yang berkembang ya, ini yang malaria gitu ya. Dia kurang lebih bentuknya sama seperti ini kalau mereka ini. Jadi kayak tetap ngelakuin uji-uji yang sama gitu ya. Tapi mereka sifatnya itu kayak banyakan melakukan FGD sih kalau misalnya negara kayak Burkina Faso ini gitu ya. Kita juga pernah ngelakuin yang malaria sandbox ini, jadi sama melakukan pengujian-pengujian untuk kira-kira inovasi dalam mengatasi malaria. Tapi balik lagi ya, saya tadi belum masuk ke detail ya, gimana sih sebenarnya melakukan regulatory sandbox gitu ya, ada banyak cara. Tapi yang pasti dalam seluruh proses itu, yang pasti banyak dilakukan adalah melakukan namanya pengujian. Nah pengujiannya itu biasanya ada 3 gitu ya. Jadi kayak menguji soal bisnis model, menguji soal senario gitu ya, atau ada permasalahan. Sama yang ketiga, kalau misalnya ada sistem yang memang diharapkan ya untuk terkoneksi, mereka mintanya ada live testing gitu ya. Jadi kayak misalnya di sistem kesehatan kan ada terkonek satu sehat gitu ya. Bagaimana bisa terkonek dengan satu sehat gitu ya. Atau misalnya bagaimana dia harus berhadapan dengan misalnya apakah sistemnya kalau berhadapan dengan penetrasi atau misalnya ada cyber security risk, gimana dia juga bisa bereaksi gitu ya. Dari hasil tes-tes tersebut yang bisa menjadi bahan evaluasi dari si evaluator, bahwa apakah si perusahaan-perusahaan ini kita perlu pikirkan nggak rezim licensing barunya itu seperti apa nih, atau SOP apa yang harus dihasilkan supaya semua organisasi ini bisa beroperasi dengan baik. Next. Ini kalau nggak salah, saya lupa, ini yang slide selanjutnya itu soal safe testing environment ya. Jadi ini kalau dalam sektor kesehatan gitu ya, ini khusus sektor kesehatan ya, waktu itu kita ngelihat sandbox ini kalau disimulasikan kan orang bertanya kenapa harus sandbox ya, kenapa nggak kita FGD aja dengan masyarakat gitu, atau FGD aja dengan ahli, kayaknya nggak perlu deh kita harus ribet-ribet bikin produknya dites, orangnya diiniin, karena ya bener-bener ya ketika ngelakuin regulatory sandbox itu kan harus ngumpulin data, si pesertanya juga harus mengirimkan banyak sekali data dan data-data yang sifatnya pribadi ya, kayak laporan keuangan, user apa segala macam gitu. Kenapa kita harus melakukan itu? Kenapa kita nggak FGD aja gitu? Atau misalnya kita tidak mengumpulkan pendapat para ahli. Nah, jadi kalau bisa melihat dari diagram ini ada ada semacam papernya gitu ya, teman-teman. Jadi dia sebenarnya pingin melihat sandbox itu sebenarnya antara real world problem dengan simulated environment gitu ya. Jadi kayak sandbox ini dia dibilang bahwa ini yang paling bisa mendekati reality tanpa harus berhadapan dengan realitas secara langsung gitu. Jadi bahasanya adalah gimana caranya kita bisa mendapatkan laboratorium real life experience tapi dalam laboratorium environment gitu. Nah, maka regulatory sandbox ini atau sandbox ini diharapkan
paling bisa mendekati gitu ketimbang pendekatan-pendekatan yang lain gitu. Dan kadang-kala kalau misalnya pendekatannya hanya FGD atau interview dengan para ahli dan segala macam, ada banyak sekali hal-hal yang tampaknya kecil gitu ya, kayak ngomongin soal cyber security. Ini kalau ngomongin konteks digital ya, ngomongin cyber security, ngomongin soal perlindungan data dan segala macam, itu pasti kelewat gitu. Yang mana padahal itu sangat penting kalau kita misalnya beroperasi dalam lingkungan di mana is a digital intensive environment. Next. Kemudian ini yang berikutnya itu kalau nggak salah soal degree of seberapa intensif sih regulatory sandbox itu gitu ya. Maaf nih masih agak nunggu sebentar. Tapi kalau misalnya ngelihat regulatory sandbox itu bisa sangat beragam teman-teman gitu ya. Jadi ada yang namanya stylenya advisory, ada style yang namanya adaptive, ada style yang sifatnya anticipatory. Ini kayak apa sih maksudnya, ini kayak goalnya new product regulation, existing apa segala macam. Nah, regulatory sandbox itu tadi saya bilang ya, untuk menjadi ruang aman untuk ngetes. Nah, tapi pertanyaan yang sering juga ditanyakan adalah kadangkala nih adalah adu ego antara regulator dengan inovator gitu ya. Kalau inovator kan pasti mau semua regulasi diubah dong, biar gue bisa berkembang apa segala macam. Tapi kalau regulator kan merasa ya nggak dulu dong, karena ini regulasi kita bangun kan udah bertahun-tahun dan kita udah punya alasan yang kuat gitu untuk melakukan itu. Nah, regulatory sandbox itu ada yang pendekatannya adalah gimana caranya supaya produk saya semakin dekat dengan existing regulations. Jadi kayak misalnya saya udah punya aturan bahwa misalnya bank adalah fisik dan gue nggak mau ubah. Jadi regulatory sandbox akan ngetes, oh kalau banknya digital berarti kamu harus punya mendaftar cabang fisik. Itu pendekatannya kan, kalau untuk harus diperbaiki. Tapi kalau pendekatan yang makin ke kanan, anticipatory, si regulator akan mulai mikir, kalau banknya cuma fisik doang, ternyata kalau saya hitung-hitung saya bisa kehilangan 5 triliun nih, karena banyak orang yang nggak punya kemampuan untuk jalan ke tempat fisik. Sebenarnya kalau kita invest di teknologi, mereka bisa terkoneksi. Kalau gitu saya ubah aja definisinya supaya definisi bank itu nggak harus fisik, tapi juga bisa digital. Ini semuanya, mohon maaf ya, ini adalah bukan nyata ya, ini adalah kayak diskusi aja gitu, kayak memberikan gambaran. Antisipatory adalah seperti itu. Jadi dia mendorong supaya nggak cuma si bisnisnya menyesuaikan, tapi juga si regulasinya itu juga menyesuaikan. Maka sifatnya adalah antisipatory ya. Dia itu akan bersifat iteratif, kemudian juga semakin mendalami apa sih dampak dari teknologi dan bagaimana kita bisa membuat peraturan yang sesuai dengan perkembangan zaman tersebut. Kembali lagi, ini tidak yang kiri lebih buruk daripada yang kanan ya, nggak semakin ke kanan. Tetapi ini menunjukkan bahwa regulatory sandbox itu kalau misalnya secara pemahaman dan penerapan tuh akan sangat beragam. Tapi kembali lagi, walaupun ini sama-sama di ruang aman ya, tapi goalnya tuh bisa beda banget. Ada yang goalnya cuman, ya udah kamu kerja supaya kamu sesuai dengan regulasi yang ada ya. Ya udah kamu bank ya ngikutin aja aturan bank. Gue cuman ngetes, kamu tuh bolongnya di mana. Nah kamu isilah ke bolongan itu. Tapi ada juga yang sifatnya, saya tahu kamu melanggar ini dan ini, tapi kalau dipikir-pikir pelanggaran kamu tuh masuk akal karena perkembangan zaman itu membutuhkan itu. Ya udah kalau gitu kita harus melakukan pengetesan yang lebih radikal gitu ya untuk bisa merevisi aturan-aturan yang ada gitu. Next. Nah, kalau misalnya ini yang kemarin sempat kita bahas ya waktu itu sama Kemenkes dan teman-teman yang lain, ini mungkin agak spesifik ya ke dalam sektor kesehatan gitu. Tapi ketika tadi saya bilang melakukan regulatory sandbox itu kan kadang-kala harus ada objektif yang jelas. Objektif yang jelas ini sangat bisa didorong dari prinsip-prinsip ya, prinsip-prinsip dalam menjalankan sektor tersebut gitu. Ini contoh sektor kesehatan gitu ya. Sektor kesehatan itu memiliki framework gitu ya dari WHO soal AQQ gitu ya, ngomongin accessibility, availability, acceptability dan quality gitu ya. Nah, prinsip-prinsip ini yang sebenarnya akan sangat membantu kita ketika tadi kita mendorong atau melihat bagaimana inovasi ini bekerja. Jadi kayak tadi saya tanyakan, bisa jadi ada inovasi yang sebenarnya bodong gitu ya, nggak menghasilkan apa-apa. Kalau cuman agregat doang, apa sih value add paling besar ya? Mungkin ada ya, saya nggak tahu juga ya, mungkin ada gitu ya. Cuman kalau kita melihat, oh ada inovasi nih, dia misalnya bisa membuat layanan kesehatan jauh lebih murah. Karena dia memberdayakan misalnya, ini karangan saya ya, bukan dalam kejadian asli gitu.
Memberdayakan lebih murah karena dia membekali kader posyandu yang sebenarnya memerankan peran penting banget nih dalam melakukan pendidikan stunting, memberikan pemberian gizi tambahan di masyarakat dan segala macam. Tapi kita tahu bahwa si kader-kader posyandu ini pada dasarnya tidak memiliki sertifikasi kesehatan. Sudah melanggar sekali dari prinsip-prinsip kesehatan yang ada. Nah ini udah kelihatan nih, melanggar aturan yang ada, tapi kita melihat bahwa mereka memberikan value add besar loh di lapangan dan kita ngasih tool untuk mengempower mereka. Nah jadi prinsip apa dong harus kita evaluasi bahwa pelanggaran ini resiko yang wajib atau bisa kita ambil. Nah prinsip ini yang kita ngelihat, jadi akan ada akurannya. Oh ternyata walaupun secara quality mungkin kucil gitu ya, tapi dia meningkatkan misalnya availability sama accessibility, yang mana ternyata di banyak daerah itu sangat kurang. Si regulatory sandbox, si inovasi ini bisa melihat, oh kita akan melihatnya juga dari sisi yang lebih luas ya, nggak cuma ngelihat dari tadi ya, melanggar peraturan atau tidak ada sertifikasi kesehatan. Nah itu adalah yang akan terjadi gitu teman-teman kalau misalnya mulai mendesain adanya regulatory sandbox gitu ya di dalam sektor masing-masing, dimana perlu ada tadi prinsip-prinsip yang akan menentukan tujuan kita apa dan indikator kesuksesannya apa sih ketika kita mengevaluasi bahwa suatu inovasi ini bagus, benar, dan memang harus kita bikinkan regulatory sandbox sehingga menghasilkan tadi ya licensing regime, apa tahap-tahapan supaya nanti ada inovasi baru bisa lebih mudah, atau kita bisa ngasih izin ya kepada si inovator-inovator tersebut. Next. Kalau nggak salah udah selesai ya? Atau ada lagi? Oh ini lesson learned. Tinggal yang terakhir lesson learn-nya adalah, jadi kalau kita melihat ya lesson learn-nya itu dari berbagai macam tempat gitu ya, dari berbagai macam pengalaman negara-negara ataupun di berbagai macam sektor ya, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Jadi terkait dengan proses itu memang harus memiliki tujuan yang jelas banget gitu ya. Tadi ya kalau saya ngeliat objektifnya harus jelas. Objektif secara umum apa? Mau menghasilkan rezim perizinannya atau mau memberikan izinnya? Itu harus jelas dulu nih tujuannya apa. Kemudian baru sektor spesifik. Apa sih sebenarnya inovasi yang mau saya dorong? Inovasi ini untuk menghasilkan apa? Kalau tadi misalnya dengan sektor kesehatan ada framework AQQ gitu ya yang bisa dijadikan sebagai pegangan. Gimana nih ternyata inovasinya kita ingin ngedorong ya availability, accessibility, acceptability sama quality gitu. Atau mungkin kalau di sektor urban planning saya nggak tahu ya, misalnya kalau di Jakarta urban planning bisa meningkatkan mobility dari masyarakat, mengurangi cost dari jalan misalnya, itu inovasi yang harus dijadikan pegangan gitu. Apa sih yang akan menjadi pegangan kita, apa sebenarnya kita ingin menstimulasi market ini untuk menyelesaikan masalah apa gitu, itu harus jelas dulu. Kemudian baru yang kedua adalah masalah keterbukaan gitu ya. Jadi ketika mereka nanti misalnya udah didesain, oke, kita udah bikin ruang aman untuk para inovator, kita udah kasih penjelasan jelas, prosesnya udah jelas. Nah ini harus membangun kepercayaan ya antara satu dengan yang lain. Karena kembali lagi ketika ngelakuin regulatory sandbox itu kan tadi saya bilang memberikan ruang aman untuk saling menguji, saling meneliti gitu, saling menelisik, dan melakukan pengujian secara langsung gitu ya. Dan kadang-kala itu membutuhkan banyak sekali data gitu. Data-datanya ini sifatnya juga sangat sensitif ya, keuangan, user, how active they are, yang kayak gitu-gitulah. Jadi harus memberikan keterbukaan dan kepercayaan gitu antara satu dengan lain sehingga ya hasilnya itu juga bisa lebih baik gitu. Dan terakhir pada output ya. Jadi outputnya ini saya suka diingatkan gitu ya, jangan sampai hasil dari regulatory sandbox ini hanya sekedar endorsement gitu ya. Kita cuma kasih label, oh kamu ikut regulatory sandbox gitu ya. Karena pada dasarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat dan bisnis bukan endorsement sebenarnya, tapi tadi kejelasan. Setelah kita melakukan pengujian, setelah melakukan penelitian yang sifatnya co-creating itu gitu ya, apa sih sebenarnya hasil yang kita mau? Sebuah rezim perizinan yang jelas. Ya udah, itu akan menjadi aturan kita, semuanya akan ngikutin itu dan semua harus mengikuti semua langkah-langkah itu untuk memenuhinya gitu ya. Jadi kayak ada contoh gitu ya di suatu negara. Jadi ketika habis regulatory sandbox, mereka langsung lihat, oh ini rezim perizinan yang perlu kamu lakukan untuk sistem pembayaran. Oke, kamu yang kemarin ikut, kamu penuhi ya semua yang kosong-kosong kemarin ya. Karena sekarang rezim perizinan kita itu. Jadi cukup jelas. Jadi nanti kalau ada yang baru, ya mereka tinggal apply aja mengikuti rezim perizinan yang ada gitu. Atau ya misalnya memang melakukan ini untuk memberikan izin, kamu boleh beroperasi atau enggak. Tapi jangan sampai ini hanya sekedar, oh kamu berpartisipasi then you get a pass ya for being regulatory sandbox peserta gitu. Karena pada dasarnya regulatory sandbox itu bukan izin beroperasi, dia adalah
izin Anda untuk bermain di dalam sandbox untuk memberikan ruang aman untuk saling menguji sehingga kita bisa mendapatkan output yang jelas ya. Jadi kebijakan kita bisa jadi lebih tepat, bisa lebih bagus sehingga bisa inovasi yang dihasilkan itu bisa menyelesaikan masalah di sektor masing-masing. Mungkin itu kali ya pembukaan dari saya. Jadi ini sebagai bahan untuk menstimulasi diskusi dan pengen dengar dari teman-teman ya tanggapan dan juga pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih. Oke, mari kita berikan tepuk tangan buat Mas Prasetya Dwi Cahya selaku narasumber kita pada sore hari ini. Nah, teman-teman, tadi sudah banyak banget ya kita mendengarkan paparan yang tadinya mungkin masih ngawang-ngawang ya. Apa sebenarnya ini regulatory sandbox ini dan bagaimana sih sebenarnya regulatory sandbox ini sudah diterapkan di beberapa kota di dunia atau tadi beberapa contoh dari negara-negara. Nah, di sini teman-teman dipersilakan gitu ya, kita mencoba menggali potensi diskusi, teman-teman mungkin ada pertanyaan dan mungkin masih ada dari yang disampaikan tadi, saya kayaknya masih belum paham deh ini dengan proses ini gitu. Tadi ada banyak proses, terus juga ada mekanisme, ada definisi-definisi, itu yang sangat beragam. Mungkin di sini teman-teman bisa menggali dan kesempatan kita masih ada waktu untuk bisa diskusi lebih lanjut dengan Mas Pras ya, sambil Mas Pras beristirahat sejenak ya Mas, dan saya di sini akan coba mengajak teman-teman untuk boleh berdiskusi, memberikan pertanyaan-pertanyaan gitu dan kepada Mas Pras, dan kita juga mungkin selain mungkin pertanyaan, teman-teman mungkin ada sesuatu yang didapat gitu dari materi ini boleh dibagikan bersama. Untuk itu saya akan buka sesi pertama gitu ya untuk 3 penanya pertama. Apakah ada yang mau berpartisipasi? Boleh angkat tangan? Oke, dari sebelah sini, oke. Karena yang saya lihat yang cepat angkat tangan, nanti ada sesi kedua ya, boleh ditahan dulu. Jadi 1, 2, dan 3 di tengah ya, kakak kotak-kotak. Oke, siapa yang mau mulai duluan? Boleh dari Mas. Nanti jangan lupa perkenalkan nama, asal instansi, dan langsung ke pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih Mas Pras atas pemaparannya. Pertama izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Renaldi Manurung, saya merupakan mahasiswa tingkat akhir dari program studi perencanaan wilayah dan kota, dan pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya dalam konteks urban planning Mas. Nah, saya ingin bertanya berdasarkan pemaparan tadi, apakah regulatory sandbox ini dapat diintegrasikan pada rencana tata ruang dalam konteks perizinan berusaha yang mengacu pada peraturan zonasi untuk kemudian investasi melalui online single submission atau OSS dalam Jakarta 1, Mas. Seperti itu kalau dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Mas. Mas Renal, terima kasih Mas. Mau dijawab langsung Mas Pras atau mau ditampung dulu? Oke, ya nanti tim akan bantu ingatkan ya Mas, semoga langsung dicatat. Oke, tadi kesempatan kedua boleh dari Mbaknya, silakan. Halo, selamat sore. Terima kasih pemaparannya dari Mas Prasetya Dwi Cahya, menarik sekali gitu ya. Perkenalkan, nama saya Tri dari Workin Studio. Saya ingin bertanya terkait digitalisasi yang memiliki potensi besar untuk inovasi saat ini gitu ya. Dan pastikan digitalisasi ini kan cenderung berkaitan dengan penggunaan internet. Sedangkan internet ini yang sebagai kita ketahui memiliki dampak pada emisi karbon gitu ya, bahkan sebesar 3,7% setara dengan penerbangan dunia gitu ya. Nah, bagaimana regulatory sandbox menyikapi digitalisasi yang penggunaan internet ini gitu ya tentunya yang memiliki dampak pada lingkungan. Padahal climate change ini kan salah satu dari fokus dari sandbox regulatory juga ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Tri untuk pertanyaannya. Satu lagi ya Mas Pras, untuk kita nanti memberikan kesempatan Mas Pras untuk boleh menjawab. Oke, saya coba. Mungkin biar tertangkap kamera, boleh ke depan aja Kak. Oke, mungkin boleh dari samping. Apa-apa. Baik, terima kasih kesempatannya. Selamat sore, Bapak. Saya Joshua Collins, saya instansi dari DPR, saya bekerja sebagai tenaga ahli anggota DPR. Pertanyaan saya tadi, saya memang masih awam mengenai regulasi sandbox ini gitu ya, bukan suatu hal yang sehari-hari dikerjakan. Cuma ketika sebelum kelas ini saya membayangkan regulatory sandbox ini sebagai yang advisory tadi. Maksudnya saya membayangkan
RS itu kayak gitu rupanya ada jauh lebih advance lagi sampai ke anticipatory. Nah sebenarnya ketiga jenis tadi itu apakah dikotomi, maksudnya kayak itu memang sebuah pilihan kalau memang advisory gitu, nggak bisa campur gitu, atau memang sebenarnya bisa dicombine. Dan yang kedua adalah kapan kita advisory, kapan kita anticipatory, maksudnya apakah ada kriteria tertentu untuk menentukan RS itu pakai pendekatan yang mana dari tiga itu. Itu aja dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Joshua. Mungkin saya undang ke depan Mas Pras untuk boleh menjawab. Kebetulan sudah saya catat ya. Tapi nanti kalau salah tolong ini ya dikoreksi aja ya. Jadi yang pertama dari Mas Renaldi ya, tadi yang terkait dengan soal tata ruang. Apakah bisa nggak sih digunakan pendekatan regulatory sandbox ini untuk soal penataan ruang gitu ya? Jujur saya nggak pernah melihat ya dalam konsep itu gitu ya. Kalau misalnya untuk melakukan penataan ruang atau perizinan dari segi menggunakan pendekatan regulatory sandbox itu saya nggak pernah lihat. Biasanya memang yang dilakukan itu ya pendekatannya kan adalah teknologi digital. Kenapa? Karena itu yang paling gampang bikin teknologinya kan, kayak bikin produk, bikin website, bikin aplikasi, kemudian bisa langsung kita uji. Nah saya nggak tahu kalau misalnya dalam tata ruang ini apakah dalam konteks dia bikin produk digital juga atau jangan-jangan produk fisik. Kalau produk fisik kayaknya susah deh untuk dilakukan pengujian ya, karena kalau misalnya gagal nggak bisa kita runtuhin kan. Kalau misalnya produk digital kan ya udahlah, kalau udah selesai nggak sesuai bisa sangat mudah untuk diperbaiki ya. Ini mungkin saya nggak tahu, saya nggak pernah melihat dalam konteks yang tata ruang ya. Tapi mungkin kalau aplikasi-aplikasi yang sifatnya untuk transportasi atau misalnya aplikasi-aplikasi misalnya untuk membantu penataan ruang, mungkin itu masih memungkinkan untuk dilakukan. Karena kembali lagi ya, konsepnya adalah membangun ruang aman supaya si bisnisnya juga bisa salah kan. Kayak ya bener nggak sih aplikasi saya ini berguna, bermanfaat, memberikan inovasi, kan berarti harus mudah diperbaiki ya. Ya kalau misalnya ada banyak pembangunan fisik kan mungkin agak lebih susah ya untuk dilakukan. Mungkin itu kali jawaban dari saya. Cukup menjelaskan nggak atau saya kurang? Boleh ya tanggapan? Boleh. Ya. Mungkin saya ingin menanggapi, tetapi kan untuk saat ini terdapat kebijakan baru di mana untuk rencana tata ruang sendiri udah terdigitalisasi melalui kebijakan satu peta. Nah saya ingin bertanya Mas, apakah bisa bahwasannya ketika kita berbicara pada peraturan zonasi, di mana ketika zona perumahan memiliki ingin berusaha tetapi terhalang ataupun ada regulatory barrier-nya itu peraturan zonasi, apakah bisa untuk dilakukan regulatory sandbox gitu Mas? Jadi kayak apakah bisa regulatory sandbox ini diintegrasikan misal di Jakarta 1, di platform Jakarta 1 dan lain sebagainya Mas, kayak gitu. Mungkin kalau saya boleh klarifikasi, regulatory sandbox ini kan orientasinya adalah produk gitu ya. Ini saya membayangkan ya, misalnya kita udah punya rencana peta tata ruang dalam bentuk digital gitu ya. Kemudian ada developer gitu ya, misalnya pengen ngetes, saya boleh nggak sih bangun di sini gitu ya untuk diuji. Nah itu bukan regulatory sandbox, itu udah langsung pengujian aja. Kayak misalnya itu kayak bikin simulasi gitu ya. Jadi kalau regulatory sandbox itu kalau misalnya saya kasih contoh, oh misalnya saya punya aplikasi nih, misalnya untuk melakukan pemantauan rumah secara masif gitu ya. Ternyata kita belum punya nih aturan. Emang boleh orang memantau rumah kayak misalnya saya bayangin ada orang punya solusi smart city, dia bisa nanam sensor gitu ya di depan rumah orang untuk bisa ngelihat berapa banyak orang lewat dan segala macam. Itu kan semi boleh atau enggak ya? Orang itu kan melanggar privasi dan segala macam. Itu mungkin bisa di regulatory sandbox kan, karena itu adalah sesuatu yang memang berbeda gitu. Ada suatu inovasi dan inovasi itu memang bisa kita uji cobakan. Nah kalau aku mendengar adalah, oh saya boleh nggak sih bangun misalnya di daerah tersebut gitu, udah ada peta digitalnya, terus saya cuma menguji, ya itu kayak namanya simulasi ya, bukan regulatory sandbox. Karena regulatory sandbox itu harus ada elemen tadi ya, suatu produk inovasi dihasilkan suatu entitas, suatu perusahaan, dan inovasi ini memang sesuatu yang sangat-sangat baru gitu ya, yang harus kita uji cobakan model bisnisnya atau apanya gitu, sehingga kita bisa yakin lah bahwa ini benar-benar bisa bermanfaat dan bisa kita boleh untuk beroperasional. Mungkin itu kali ya penjelasan dari saya. Oke. Yang kedua dari Mbak Tri ya, terkait dengan bagaimana regulatory sandbox mengatasi climate change ini agak susah dan jauh gitu ya. Tapi mungkin kalau saya boleh merespon, ini mungkin nggak regulatory sandbox sih, tapi lebih ke arah internet governance sama aplikasi di dunia gitu. Jadi kalau bisa ngelihat beberapa perusahaan teknologi besar kayak Meta, kayak Google, Amazon, mereka tuh kayak punya komitmen sustainability. Nah biasanya komitmen sustainability mereka adalah apa? Biasanya ke data center. Jadi kayak misalnya Google,
saya lupa deh, Google ya kemarin ya, kayak mereka bilang, oh kita klaim bahwa kita adalah net zero untuk semua data center kita. Jadi apa emisi yang mereka hasilkan tuh udah bisa dikompensasi dengan cara lain ya, sehingga total emisinya itu nol gitu ya, untuk di bidang teknologi mereka lakukan. Tapi kalau saya bilang untuk secara umum memang bidang teknologi atau digital ini tidak pernah terlalu sangat environment conscious gitu ya. Mereka sangat paham bahwa apakah memang ada implikasi nggak sih dari saya membangun aplikasi digital dan segala macam. Mungkin teman-teman kalau misalnya ingat kasusnya kayak kripto gitu ya. Kripto itu kemarin sempat menimbulkan banyak isu gara-gara mereka menggunakan chip dan menggunakan banyak banget computational power yang bener-bener emisinya tuh gila-gilaan banget ya. Dan terima kasih dengan turunnya harga itu jadi membuat chip itu jadi available dan kembali lagi ya menurunkan beberapa tingkat emisi tersebut gitu. Tapi ya mungkin bisa saya kasih gambaran, ini nggak necessarily terkait dengan regulatory sandbox tapi lebih kepada isu teknologi digital secara umum. Memang concern soal kelingkungannya dan implikasinya ya, terutama dari aplikasi itu memang belum pada level tersebut. Jadi memang perlu terus diedukasi juga ya, bahwa kalau ngomongin soal aplikasi itu kan biasanya, kalau saya nggak tahu di sini ada anak ilmu komputer nggak, kita kan ngomongin computational efficiency ya, big O notations gitu ya. Ya mungkin nanti ada pengujian yang lebih teknis lagi gitu, bahwa aplikasi kamu nih sustainable atau tidak gitu kan, menggunakan computational power yang besar atau tidak, kamu menggunakan data center yang net zero atau tidak, ya itu mungkin bisa jadi tren atau diskusi makin ke depannya sih. Mungkin itu kali jawaban dari saya. Yang ketiga dari Mas Joshua yang TADPR ya, terkait dikotomi mau pendekatannya advisory atau misalnya pendekatannya tadi anticipatory. Pada dasarnya sih sebenarnya bisa in between, makanya di tengah-tengah ada yang namanya adaptif. Tengah-tengah itu ada, nggak tahu ya, tadi di slide-nya dari yang namanya tengah-tengah adaptif gitu. Nah, keputusannya itu memang tidak ada kriteria khusus. Tapi biasanya adalah sangat bergantung kepada si regulatornya. Jadi kayak regulatornya merasa bahwa peraturan saya ini udah sangat bagus deh kayaknya, saya jadi nggak butuh merasa bahwa ini perlu direvisi gitu dengan sangat masif. Jadi yang saya pinginkan adalah semua inovator ini menyesuaikan, karena kita percaya diri bahwa ini aturan udah benar gitu ya, kita lakukan. Tapi kalau ada yang merasa kayaknya enggak deh, ini belum tentu deh, nah biasanya mereka akan menuju adaptif ya, atau enggak antisipatori, untuk bisa melihat secara lebih luas dan melihat secara kritis ya, peraturan yang ada ini yang perlu kita revisi atau perlu kita ubah atau perlu kita sesuaikan supaya si inovasi ini bisa benar-benar bergerak. Jadi kalau ngomongin kriteria itu lebih kepada seberapa percaya diri ya kita dengan si regulatory sandbox-nya, dengan si regulation-nya itu sendiri. Dan mungkin yang kedua yang saya juga perhatikan ya adalah resources, seberapa bisa kita melakukan itu. Jadi ada beberapa instansi kan tentu tidak memiliki kewenangan yang full. Kadang-kala mereka untuk mengubah satu peraturan, oh saya harus koordinasi dengan instansi A, instansi B gitu ya misalnya. Tapi ada juga yang memiliki kemampuan untuk ya saya pemegang peraturan semuanya saya bisa ubah gitu, itu nggak ada masalah. Nah itu pertimbangannya kadang-kala adalah yang seperti itu ya, ketimbang ada sesuatu yang lebih sistematis. Tapi ya semua itu bisa menjadi pendekatan lah dalam regulatory sandbox. Itu kali penjelasan saya. Baik, terima kasih Mas Pras untuk jawaban-jawaban yang sudah coba dilontarkan kepada teman-teman peserta yang sudah bertanya tadi. Dan kami menyiapkan hadiah untuk stiker gitu ya, spesial dari Jakarta Smart City untuk teman-teman yang sudah bertanya. Sambil saya akan bagikan ini kepada teman-teman yang sudah bertanya tadi. Dipersilakan untuk sesi yang kedua, teman-teman yang ingin bertanya. Wah, cukup banyak nih. Oke. Tadi, waduh, boleh turun tangan dulu? Nanti mungkin teman-teman tim boleh bantu lihat ya, kira-kira yang mana nih, ternyata udah dari tadi dia udah nanya di sesi pertama tapi belum dipilih gitu ya, boleh bantu dipilih. Oke, 1, 2, 3. Oke, kayaknya yang paling kelihatan banget ini ya tadi ya, 1. Terus tadi yang sebelah sana masnya 2. Ini atau yang di ujung Mbak? Oh, yang mau pakai batik, oke ya. Tenang, nanti kalau masih ada waktu, masih ada kesempatan lagi gitu ya untuk bertanya. Oke, aku berikan kesempatan dulu mungkin dari sini dulu Mas. Silakan nama, instansi, dan pertanyaan. Sore, terima kasih Mas Pras sudah menyampaikan materi yang baru buat saya, mungkin dan teman-teman dari komunitas juga. Kalau nggak salah di beberapa postingan Instagramnya Mas Pras juga
sering ada kegiatan di Kemendikbud nih. Soal tadi malam saya lihat scene story saya, wah ada Mas Pras nih ngelihat kan. Jadi saya kepo-kepo. Oke, mungkin saya agak sedikit berbeda dari teman-teman. Mungkin tadi ada bahas tentang isu digital dan lain-lain. Mungkin saya lebih ke dunia pendidikan. Karena di Kemendikbud itu kan sudah meluncurkan raport digital. Mungkin yang ingin saya tanyakan, apakah itu juga sebelum diluncurkan raport itu, apakah juga ada proses regulatory sandbox-nya? Kalaupun misalnya ada, tidak di Indonesia ataupun di luar negeri, itu mungkin bisa di-sharing ke teman-teman di sini. Itu sih pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, Mas Mahathir. Terima kasih pertanyaannya untuk Mas Mahathir. Selanjutnya yang kedua, boleh? Ya, perkenalkan saya Fadli dari Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia. Saya juga mau menambahkan, kalau tadi dari Kementerian Pendidikan, kalau ini dari Kementerian Agama yang sudah meluncurkan aplikasi Si Halal kan. Nah itu termasuk sangat inovatif kan, karena dulu kalau kita pengen mendapatkan sertifikasi halal itu prosesnya lama dan tidak transparan, maksudnya tidak semua orang tahu proses secara detailnya. Nah begitu diambil oleh pemerintah, terus dibentuk badan BPJPH, Badan Jaminan Penyelenggara Produk Halal, saya lupa ininya persisnya, itu jadi lebih mudah. Nah pengen tanya juga itu apakah melalui proses sandbox. Nah terus terkait tadi kan karena untuk sandbox itu perlu data-data yang sensitif, itu gimana cara gaining trust-nya? Apakah itu harus melalui si regulator pemerintah sehingga bisa mendapatkan kepercayaan oleh masyarakat atau apa atau masyarakat gitu ya? Nah itu aja tuh. Oke, terima kasih Mas Adli untuk pertanyaannya. Yang terakhir, Mas boleh maju ke sebelah sini? Ya. Ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Hendra. Izin bertanya. Tadi kan dari pemaparan Mas, istilahnya apa? Sandbox ini bisa dibilang di sana ruang buat kita menelisik dan lain sebagainya. Cuma Mas kadang kan ada kalanya dari regulasi yang dikeluarkan regulator itu kan apalagi terkait digital kan biasanya balap-balapannya Mas ya. Kadang regulasinya udah turun cuma perkembangan teknologinya udah semakin maju. Sebenarnya Mas dalam proses regulatory sandbox misalnya kita bicara tentang Web3 atau blockchain. Karena sejauh ini setahu aku OJK aja terkait katakan tokenisasi atau tool yang kemarin booming NFT, nah itu belum ada aturannya Mas, hanya sebatas himbauan. Nah kalau katakan regulator itu sudah mengerjakan regulatory sandbox, sebenarnya dari regulatory sandbox itu bisa meminimalisir nggak sih Mas? Jadi regulation yang keluar itu katakan udah sesuai dengan marketplace tadi Mas, gitu. Terima kasih Mas. Makasih Mas Hendra untuk pertanyaannya. Apakah sudah cukup jelas nih Mas Pras? Mau dijawab? Oke. Ya, mungkin nanti masih ada satu sesi lagi karena masih ada cukup waktu. Teman-teman boleh menyiapkan pertanyaannya. Silakan Mas Pras. Makasih ya. Jadi saya jawab satu-satu dulu. Dari Mas Mahathir, rapor pendidikan. Kebetulan sekali saya dulu yang ngelit juga. Jadi saya lumayan familiar lah. Mungkin saya ingin jelasin sekali lagi ya teman-teman. Jadi regulatory sandbox ini kan adalah mekanisme membangun ruang aman dalam membangun suatu inovasi digital. Tapi mungkin saya perlu spesifikkan bahwa inovasi digital yang dikeluarkan itu adalah inovasi digital yang dihasilkan oleh pasar atau dari ekosistem. Karena tadi ya ngomongin perkembangan pasar, masyarakat melihat, oh crowdfunding ini menarik ya, saya bikin bisnis saya bikin aplikasi buat itu gitu. Atau misalnya melihat bahwa wah sistem pembayaran QRIS ini menarik ya, ternyata bisa ya, ternyata kita pakai barcode bayar gitu ya. Jadi saya kembangkan gitu ya. Jadi dia akan selalu melihat dari pasar. Oh pasar ini mengembangkan banyak produk baru ya. Ya tapi nanti kamu terlalu bandel deh. Saya panggil, ayo kita main dulu di sandbox supaya sama-sama kita belajar. Apa sih yang kamu buat nih?
Terus saya juga melihat, oh aturan saya ini bener atau enggak ya ternyata untuk menghadapi ini. Tapi tadi ada banyak ini ya, nuansanya ya, ada yang tadi adaptif, tapi semudah itu gitu. Jadi konsepnya adalah dia melihat dari ekosistem di luar, oh ada banyak inovasi nih dilakukan pasar, bener nggak sih si inovasi ini membantu masyarakat, crowdfunding ini jangan-jangan lintah darah 4.0 gitu kan, nah itu bahaya sekali gitu. Gimana kita, ayo panggilin dulu untuk kita duduk bareng, kita kerja bareng untuk menghasilkan aturan apa sih yang tepat atau kebijakan apa sih yang tepat nih atau SOP apa sih yang tepat nih supaya kamu nih inovasi kamu jalan, aturan saya ini juga bisa membantu melindungi masyarakat dari inovasi kamu kalau seandainya ada masalah gitu ya. Nah makanya kalau tadi berangkat dari kayak misalnya rapor pendidikan gitu, rapor pendidikan itu bukan solusi pasar, itu dibuat sama pemerintah sendiri. Jadinya pasti tidak ada proses regulatory sandbox, yang ada adalah proses pembangunan aplikasi digital pada umumnya. Ngambil requirement, di ngetes, kemudian diskusi gitu ya dengan pejabat, dengan pimpinan, dan mungkin juga yang perlu saya tekankan, juga berdiskusi dengan user. Saya merasanya lebih kepada user oriented development ya yang dilakukan gitu, bukan regulatory sandbox, karena dia bukan inovasi dari pasar ya, dia adalah inovasi pemerintah. Tentu pemerintah juga yang membuat regulasinya. Orang saya mau bikin inovasi, saya bikin regulasinya dulu lah, orang itu punya saya gitu ya. Dia melakukan proses yang saya rasa bukan regulatory sandbox ya, tapi mungkin istilahnya adalah mengembangkan produk digital bersamaan dengan peraturannya. Nah kalau regulatory sandbox kan ada produk digital di luar sana nih, harus kita panggilin ya supaya nanti sesuai. Nah kalau dia karena ini di drive dari dalam, ya dia tidak mengalami proses itu. Dia hanyalah proses pengembangan produk digital bersama dengan peraturannya. Peraturannya apa? Rapor pendidikan kan adalah AN ya, yang menghilangkan ujian nasional menjadi asesmen nasional. Mungkin itu jawaban dari saya. Nah yang terkait si halal saya nggak tahu ya mas, tapi yang pasti saya juga yakin kasusnya sama kayak rapor pendidikan. Karena itu juga dari pemerintah atau mungkin ngambil dari MUI ya, dari MUI terus diambil sama Kemenak kan, bener nggak? Kayaknya gitu ya. Ya jadi nah kalau sandbox itu tadi saya bilang pada dasarnya regulatory sandbox adalah proses swasta dengan pemerintah. Jadi tidak proses pemerintah dengan pemerintah. Yang dilakukan kalau misalnya dalam pemerintahan ya mereka meng-hire vendor atau ada tim digital yang ngembangin. Terus mereka berbicara lah satu dengan lainnya. Aturannya harus jadi nih yang kayak gini nih supaya gue bisa ngeluncurin produk ini gitu. Ya kayak ini misalnya, aturannya harus AN. Karena saya menghasilkan rapor pendidikan yang harus berdasarkan AN gitu kan. Tadi ada mau merespon? Iya, respon mungkin tadi berarti kalau misalkan dulu kan kalau kita sekolah misalkan murid mau ujian, itu kan sekolah menarik dari swasta buat les bimbel gitu. Iya. Dan sekarang udah marak nih Iya. online. Apakah itu nanti someday akan ada regulator juga misalkan dari pemerintah sehingga jadi dilakukan sandbox untuk melihat itu mungkin bisa jadi. Bisa jadi. Nah yang kayak gitu contohnya, misalnya ada bimbel online. Bimbel online ini memberikan bimbel online ini ternyata kan adalah solusi digital gitu ya, belum ada aturannya, terus apakah dia ini ternyata memberikan dampak baik atau tidak, itu kan kita nggak tahu. Bisa jadi harus menggunakan regulatory sandbox untuk ngelihat bimbel online ini perlu kita lihat beneran nggak sih memberikan manfaat atau sebenarnya ya udah bisa aja kita nggak usah ngatur juga nggak apa-apa kalau misalnya. Dan melihat itu nanti pakai framework yang A4 tadi ya. Itu kalau kesehatan. Kesehatan. Jadi saya cuma kasih contoh harus punya framework untuk melihat inovasi. Jadi kayak di sektor kesehatan yang waktu itu dipropos adalah framework namanya EEQ ya. Jadi karena itu framework dari WHO terkait dengan layanan kesehatan tuh mestinya kayak gimana sih? Karena prinsip kita inovasi yang dihasilkan sama pasar terkait dengan layanan kesehatan kan adalah gimana layanan kesehatan itu harus memenuhi ya availability, acceptability, availability, acceptability, A-nya apa sama terakhir quality kan ya, saya jadi lupa bahkan acceptability, availability, satu lagi dan quality gitu ya. Nah, accessibility, nah benar. Nah, bisa jadi di sektor pendidikan misalnya ada framework lain gitu untuk menilai layanan pendidikan. Ya mungkin sebenarnya nggak jauh beda juga sih, misalnya accessibility bisa juga sama gitu ya. Nah, tapi kenapa tadi saya nunjukin contoh itu adalah untuk menunjukkan tadi ya, Rexen itu saya tekankan lagi, ini adalah swasta dengan pemerintah. Kita pengen ngelihat apakah inovasi swasta ini benar atau enggak. Apakah kita perlu ngerubah peraturan nggak sih demi lu gitu ya. Bisa jadi lu menghasilkan sesuatu yang buruk nih kan, bisa jadi. Tapi kan kita nggak boleh suuzon kan, makanya kita ta'aruf gitu kan, kita berkenalan sama dia, kita coba kerja bareng gitu. Oh ternyata
oh bisa nih, ternyata emang harus saya berubah. Kamu juga harus berubah ya, kayak gitu kan, kayak orang pacaran gitu, tapi halal gitu kan misalnya gitu. Nah, ini mungkin untuk menjawab pertanyaan Mas Fadli ya, kayak kok udah banyak perubahan, cepat gitu, terus ini kok peraturannya belum ada, masih himbauan gitu. Nah memang, ini kan kembali lagi ya, tujuan besarnya ada mekanisme regulatory sandbox adalah untuk mengurangi gap itu. Jadi supaya cepat dong, karena kalau misalnya tadi ya pakai metode biasa, ayo kita FGD dulu, cari dulu ahlinya nih. Lama banget kan bikin peraturannya gitu. Tapi ketika dibilang regulatory sandbox, ya udah deh ada Web3 teknologi gitu atau blockchain teknologi, ya udah deh diuji cobakan secara terbatas, tapi gua awasin ya. Nanti kita sama-sama lihat nih dampaknya kayak gimana ke masyarakat. Dari situ langsung bisa lebih cepat kan bikin peraturannya. Oh ternyata kurangnya kamu nih tidak ada ya perlindungan, misalnya tidak ada perlindungan konsumen gitu ya. Kamu bikin peraturan perlindungan konsumennya atau kamu bikin mekanisme perlindungan konsumennya. Jadi nanti ketika nanti habis selesai dari regulatory sandbox ngelihat, oh ternyata untuk blockchain ini beroperasi di Indonesia, kamu harus setidaknya ketika nanti izin ya, minta izin gitu ya, kamu harus sudah punya misalnya SOP perlindungan konsumen, perlindungan data atau apapun lah ya. Saya nggak tahu ya, ini ngarang aja gitu ya, misalnya gitu. Tapi tujuan aslinya adalah untuk itu. Nah tapi kadang-kala ya namanya juga kita kan punya niat ya, tapi kadang-kadang ya Allah yang menentukan. Kemudian ya masih ada banyak hal lah ya, kadang-kadang tidak bisa kita tuangkan lah niat itu gitu. Nah mungkin yang sebenarnya perlu dikawal itu bagaimana si regulatory sandbox itu bisa lebih efektif gitu ya dalam mengecilkan ya perbedaan atau gap antara si inovasi yang baru ini dengan regulasinya. Kayaknya Mas mau ngomong? Ya, tadi kan saat proses sandbox tadi kan Ya. kalau bisa terjadi kerugian terhadap kalau kontekstual tadi kerugian terhadap nasabah itu bagaimana Pak solusinya? Nah makanya ini sangat kontekstual terhadap ini soal kerugian kepada nasabah ya. Ini sangat kontekstual terhadap layanannya. Maka tadi ada klasterisasi dulu. Nah klasterisasi itu juga bertujuan untuk layanan kamu secara spesifik yang mana gitu. Kayak misalnya peminjaman uang, ini ngarang lagi ya, peminjaman uang gitu ya. Nah bisa jadi dalam konteks sandbox lu nggak boleh minjem uang ke nasabah beneran. Bisa jadi ke nasabah yang sifatnya kayak simulated atau apa yang kayak gitu-gitu loh. Atau bisa jadi kayak misalnya ngelakuin tadi ya. Saya nggak mau masuk ke detailnya ya, kayak masuk scenario testing. Misalnya kayak ada proses namanya pengujian skenario. Misalnya kamu tidak bisa bayar nasabah, what are you doing gitu? Kamu ngapain? Nah itu yang nanti diuji kan. Punya nggak kesiapan dananya? Punya. Pengujiannya adalah seperti itu. Nah idealnya memang saat suatu perusahaan gitu bergabung dalam regulatory sandbox, idealnya mereka tidak boleh punya kalau misalnya sangat baru ya, tidak boleh punya user gitu kan. Idealnya. Tapi kan kenyataannya ada banyak sekali ya, kayak sekarang udah punya usernya banyak. Jadi terpaksa ikut sandbox gitu ya. Ya kita mitigasi aja dari situ. Kalau misalnya ada apa-apa, ya maksudnya udah jelas klausul bagaimana kalau ada kerugian apa segala macam, dan biasanya kan kalau perusahaan besar udah punya resource ya untuk hal-hal seperti itu. Jadi memang kembali lagi karena ini kan saya ngomong konteksnya sangat teori dan wah ini saya coba kasih contoh gitu ya. Cuman kalau nggak dikerjain emang agak bingung sih, memang harus saya akuin gitu. Tapi nanti akan kerasa sendiri lah ketika nanti teman-teman mulai melihat banyak regulatory sandbox di berbagai sektor. Gitu kali. Maaf ya saya ngomongnya banyak. Baik, terima kasih Mas Pras. Boleh silakan duduk dulu sambil kita masih ada kesempatan lagi teman-teman, satu sesi lagi untuk penanya. Jadi kita ini sesi terakhir ya, mohon maaf karena keterbatasan waktu juga. Kita akan membuka tiga orang penanya. Boleh angkat tangan? Oke. Nah ini memang udah pas nih tiga, atau ada dari dalam? Oh nggak ada, oke. Jadi ini 1, 2, dan dari bapaknya yang udah dari sesi kedua ya Pak. Oke, siap. Nanti boleh teman-teman yang mungkin masih di bagian sini nanti boleh agak maju ke sini, terus mungkin bapaknya boleh nanti ke sebelah sini Pak ya. Boleh Bapak yang pertama Pak? Di sebelah sini. Nama, instansi, dan pertanyaannya. Mohon maaf agak serak. Perkenalkan nama saya Adi Kurniawan, saya dari Mitra BPS. Yang mau saya tanyakan adalah tadi kan dibahas tentang inovasi gitu. Apakah bisa digabungkan dengan invention, Pak? Karena contoh kasus yang terjadi pada tiketing Coldplay ya.
Ticketing code play itu bukan inovasi lagi, tapi yang saya lihat dari riset-riset yang ada di internet itu dia menggabungkan antara inovasi dan invention, Pak. Nah, kira-kira bisa nggak diterapkan untuk produk-produk seperti yang tadi Masnya ya kan integrasi OSS dengan si halal itu ya, Pak. Ya itu aja paling. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Denny untuk pertanyaannya. Selanjutnya mungkin yang dua tadi, satu dulu Mbaknya boleh duluan. Mas, saya tanya, nama saya Dina, by the way. Ya, jadi sebenarnya tadi berusaha dengerin penjelasan tentang regulatory sandbox tadi. Saya kok merasanya jadinya ini kayak cuman forum diskusi aja antara regulator dengan private sector yang ingin melakukan inovasi nih ceritanya. Karena tadi juga sempat disebutkan kan kalau ini juga regulatory sandbox antara regulator dengan si inovator saja seperti itu. Sedangkan di sisi lain juga tadi dijelaskan ada yang tiga pendekatan, yang satunya yang terakhir adalah anticipatory, yang which is itu partisipannya juga ada citizens. Nah ini saya jadinya nggak bisa ngelihat citizen masuknya di mana nih. Seperti itu. Terus kemudian memang antara regulator dan lain sebagainya seperti itu, kemudian regulator dan inovator saja, lalu kemudian seolah-olah kemudian masyarakat ini tidak diikutkan, nomor satu, itu yang saya lihat, atau mungkin pemahaman saya salah. Terus yang kedua, bagaimana masyarakat ini kemudian akhirnya jadi kelinci percobaan kayaknya, karena tidak terlibat dari awal seperti itu, dan memang ditesnya hanya ke tadi kalau nggak salah ditesnya hanya ke customer yang memang yang terpilih, jadi itu juga nggak inklusif gitu. Jadi mungkin pertanyaannya lebih dari sisi social and participation-nya ya, apalagi ini pemanfaatannya di kota-kota yang which is itu pasti touching citizens gitu, seperti itu. Mungkin pertanyaan saya di situ. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Dina untuk pertanyaannya. Boleh selanjutnya dari Masnya? Baik, selamat sore semuanya. Saya Ahmad Idris Atalarik. Ya, instansi saya dari SMA 77 Jakarta dan saya pelajar sekarang. Dan pertanyaan saya cukup simpel sebenarnya, yaitu bagaimana aspek hukum dan perlindungan data ditangani dalam regulatory sandbox, terutama dalam konteks inovasi berbasis teknologi, yaitu blockchain dan juga kecerdasan buatan. Terima kasih Pak Prasetya. Makasih untuk pertanyaannya. Mas Pras udah siap untuk menjawab? Oke. Teman-teman, biar sebagai informasi juga bahwa JSC Lab Sharing ini kita tampilkan juga untuk siaran langsung. Jadi teman-teman bisa nanti mengecek kembali siaran langsung atau seluruh rangkaian baik dari paparan ataupun diskusi pada sore hari ini melalui YouTube channel dari Jakarta Smart City. Sudah siap, Mas? Siap. Oke, silakan. Terima kasih. Ini yang pertanyaan pertama, saya agak kurang paham, maksudnya invention itu apa, penemuan? Atau gimana, Mas? Itu lebih ke data pribadi kita, kayak data sensitif, kayak identitas kita. Kan kemarin tuh ticketing itu si user sendiri yang dengan serta-merta dan sukarela memasukkan ke database itu. Terus dashboard dia sendiri, dia yang atur, jadwalnya kita yang atur juga. Jadi interaksi si user sendiri dengan dashboardnya itu udah kayak punya sendiri gitu. Padahal itu kan inovasi dari si pembuat itu. Tapi si user dibuat ini data ini dan mau kemana itu sesuatu kayak. Ini mungkin pemahaman saya sebagai orang sistem ya. Kalau menurut saya itu sebenarnya masih sama aja, sebenarnya itu dalam sistem yang sama ya. Jadi sama kasusnya kan kayak kita Facebook atau misalnya Instagram kan tetap kita yang ngatur semuanya di depan kita kan. Tapi kan sebenarnya yang tersentral tetap di Instagram, punya aplikasi sendiri kan. Mungkin kalau saya bisa bilang, kalau tadi pertanyaannya seperti itu,
apakah regulatory sandbox ini bisa mengakomodir hal seperti itu gitu ya maksudnya ya Mas? Kalau saya bilang pada dasarnya regulatory sandbox itu tidak spesifik ya kepada suatu tampilan atau suatu aplikasi tertentu. Yang dia cek itu pada dasarnya teman-teman adalah model bisnis atau inovasinya gitu ya, atau layanannya yang dikasih gitu ya. Kayak misalnya tadi telemedicine, melakukan pengobatan jarak jauh. Apakah dia tadi bentuknya ada tadi kayak kita punya dashboard pribadi, itu nggak dipedulikan. Yang dipedulikan adalah layanan telemedicine-nya itu benar atau enggak nih. Kita melakukan konsultasi dengan dokternya, apakah dokternya memberikan resep, apakah dokternya itu memberikan penjelasan yang benar, terrecord apa segala macam, itu yang sebenarnya dicek. Jadi dia tidak akan melihat secara spesifik ya ke dalam tampilan atau ya interaksinya ya secara intens di dalam aplikasi. Karena pada dasarnya tadi yang dicek adalah si model bisnis atau inovasi yang dihasilkan dari si layanan tersebut gitu. Bisa melakukan tadi kalau telemedicine bisa melakukan konsultasi secara jarak jauh. Dimana padahal definisi kedokterannya seingat saya ya, ini teman-teman mungkin saya agak-agak lupa ya kalau yang dokter kan memang pemeriksaan fisik tuh harus dilakukan secara fisik, kemudian secara melihat, secara menyeluruh, dicek dan segala macam. Nah itu kan suatu lompatan persepsi lompatan konsep yang berbeda gitu. Nah itulah yang dicek dengan melalui mekanisme si regulatory sandbox-nya. Jadi kalau dibilang apakah bisa mengakomodir ya bisa-bisa saja sih kalau bisa dijawab ya. Mungkin mudah-mudahan menjawab ya, saya nggak tahu itu menjelaskan atau enggak. Karena tadi saya agak menangkapnya kurang bisa detail karena ya nggak tahu ya, saya juga melihat ya tiket Coldplay ya seperti aplikasi tiketing pada umumnya gitu. Mudah-mudahan menjawab ya Mas untuk sementara. Oh iya. Terus yang kedua dari Mbak Dina, ini terkait dengan kok seperti forum antara regulator dan inovator saja ya. Mungkin definisi forumnya, maksudnya kayak memang kayak semacam tujuan utama regulatory sandbox itu memang antara regulator dengan inovator. Itu memang benar. Karena mereka inilah yang akan saling menguji gitu ya. Ibaratnya menguji aturan yang ada, inovasi kamu apakah benar atau enggak, apakah ini bisa sesuai atau enggak, atau memberikan dampak kepada masyarakat. Nah, benar banget tadi yang kalau ngomongin advisory sampai menuju anticipatory. Kalau advisory kan cuma mengetes dari aturan yang ada, saya ngecek kan apakah kamu benar nggak inovasinya, kalau kamu nggak benar kamu perbaiki deh sesuai dengan aturan yang ada. Nah, anticipatory biasanya memang ada proses-proses pelibatan dalam masyarakat juga. Nah, misalnya sebagai contoh, mereka bisa dilibatkan dalam konsultasi publik dalam step. Jadi kan step-stepnya tadi saya sempat ceritain ya, kayak stepnya tuh melakukan pengujian model bisnis, kemudian melakukan pengujian skenario, melakukan pengujian live testing dan segala macamnya gitu ya. Nah, di dalam step-step itu ya atau langkah-langkah tersebut bisa jadi ada pengujian yang bersifat uji publik. Bisa jadi kalau misalnya ternyata bagaimana publik merespon terhadap ini, apakah publik merasa inovasi yang dihasilkan tuh benar atau enggak, itu bisa aja dilakukan. Ini sangat tergantung dari yang menjalankan regulatory sandbox-nya, mereka punya resource-nya atau enggak. Nah kemudian apakah masyarakat ini jadi kelinci percobaan ya, dipilihnya kok bisa jadi nggak inklusif. Ini merupakan saya pertanyaan dan pernyataan yang bagus ya. Ini juga menjadi tantangan gitu ya, ketika kita melakukan pengujian terbatas, seberapa representatif sih sebenarnya pengujian itu kepada siapa aja. Tapi saya juga harus melakukan argumen kembali, justru tujuannya terbatas itu adalah jangan sampai masyarakat ketika nanti ini udah scale up, malah jadi korban. Jadi dibalik ya, pemahamannya adalah bagaimana kita melakukan pengujian ini kan yang terbatas itu adalah tujuannya untuk mengurangi resiko. Kalau bisa jadi ternyata inovasi yang dihasilkan malahan lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya kan ya sulit dong. Lebih banyak lebih banyak ketidakmanfaatan dari manfaatnya kan akan sulit. Makanya keterbatasan itu didesain adalah untuk melindungi kepentingan publik juga sebenarnya. Dan yang terakhir yang dari SMA N77 namanya siapa? Fatan. Atar. Iya. Nah, itu aspek hukum dan perlindungan datanya seperti apa? Nah, ini juga salah satu, ini kebetulan banget karena saya juga ikut bersama-sama ya merancang instrumennya. Jadi memang dalam melakukan regulatory sandbox, apalagi kan semuanya produk digital ya, salah satu elemen yang pasti diuji adalah soal perlindungan data pribadi dan soal keamanan cyber ya. Karena kita tahu ya, kalau seandainya suatu inovasi itu ternyata tidak berinvestasi dengan benar di dalam keamanan cyber, di dalam perlindungan data pribadi, ya ketika nanti dia udah jadi produk yang
di launch ke publik gitu ya. Aturannya udah kita ubah, udah kita launch ke publik gitu ya. Ternyata dia tidak memberikan perlindungan data pribadi dan segala macam, ya itu akan sangat berbahaya. Jadi biasanya dalam proses regulatory sandbox pun, dalam berbagai uji itu pasti ada pengujian yang bersifat perlindungan data pribadi dan keamanan cyber gitu ya. Nah, ada juga yang nambahin kayak gini. Jadi kemarin tuh saya juga diskusi, ini perlu nggak kita ngelakuin klausul pengujian berkaitan dengan pemanfaatan AI. Jadi misalnya sebagai contoh, ini kan ChatGPT ada ya, dan kita tahu terms and condition-nya adalah tidak boleh dilakukan untuk medicine, tidak boleh buat kesehatan dan segala macam. Tapi kan kita nggak tahu ya inovator ini memanfaatkan itu atau enggak nih, dalam misalnya membangun chatbotnya dia, dalam membangun produknya dia. Bisa jadi kita melakukan pengujian itu juga. Apakah Anda melakukan pemanfaatan AI dan bagaimana Anda melakukan quality assurance dalam misalnya menggunakan hasil dari chatbot atau generative AI tersebut dalam menyajikan produk Anda kepada customer. Itu bisa jadi salah satu pengujian atau salah satu testing yang dilakukan di dalam konteks regulatory sandbox. Jadi memang itu selalu diperhatikan, dan kalau saya lihat di berbagai regulatory sandbox di berbagai dunia, itu pasti aspek nomor satu yang diukur juga ya, on top of kepentingan sektor. Jadi kalau sektor keuangan ya tentu bagaimana Anda mengelola dana pihak ketiga, kalau kesehatan bagaimana Anda melindungi hak-hak pasien gitu ya. Jadi pasti akan ada selalu elemen itu. Gitu kira-kira. Terima kasih. Oke, sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan buat Mas Pras yang sudah boleh menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman peserta. Mohon maaf sekali lagi karena waktu sangat terbatas. Jadi kalau mungkin teman-teman peserta memiliki pertanyaan lebih lanjut ya, boleh langsung engage langsung Mas Prasetya ya. Berkenan ya Mas untuk di-engage mungkin dari sosial media atau LinkedIn. Tadi ada yang sudah juga jadi followers ya Mas. Jadi boleh diskusi lebih lanjut apabila ada pertanyaan-pertanyaan terkait yang mungkin nggak bisa tersampaikan secara langsung pada forum ini. Nanti boleh langsung sampaikan melalui secara pribadi dengan Mas Pras. Oke teman-teman, karena tadi kita sudah sangat banyak ya berdiskusi, kita sudah bertukar pikiran gitu ya. Tadi ada yang beberapa menyampaikan pandangan, ada pendapat juga, dan juga ada beberapa poin yang sudah kita coba dapat dari sesi JSC Lab Sharing ke-6 ini. Semoga dari apa yang sudah disampaikan baik dari pemateri gitu ya, khususnya Mas Pras, dan juga dari diskusi kita pada sore hari ini boleh menambah pengetahuan baru nih buat kita nih tentang regulatory sandbox ini seperti apa sih, bagaimana sih dia bekerja nih untuk membantu memfasilitasi mungkin opini atau bagaimana bisnis-bisnis baru gitu yang akan muncul, dan juga bagaimana tadi juga terkait adopsi sistem, kemudian juga ada terkait dengan perizinan. Nah, sekarang waktunya kita mengetes nih sejauh mana sebenarnya kita mencoba memahami dan juga memperhatikan apa yang sudah disampaikan oleh pemateri kita. Karena tim sudah menyiapkan kuis tentunya kuis berhadiah ya, yang sudah disiapkan. Jadi teman-teman boleh mengikuti kuis ini, sangat menarik ya, karena soal-soalnya nggak terlalu berat gitu ya. Soal-soalnya agak lumayan seru. Jadi teman-teman boleh ikut, kita ada kuis-kuisis. Jadi teman-teman yang mau ikut, kita sudah menyiapkan di sini ada kode QR ya, boleh di scan ataupun bisa langsung isi kode angka gitu ya, game code-nya. Ya kita masih tunggu mungkin 1 menit kali ya, atau 2 menit gitu. Ini pemenang biasanya nanti akan dipromosikan atau enggak? Oke, enggak, hanya hadiah, tenang. Oke. Silakan teman-teman yang mau join ya. Wow, udah 14 orang nih gitu. Total sini ada sekitar 3.000 orang, masih banyak yang belum. Oke, silakan yang mau ikut bergabung, silakan bergabung. Hadiahnya masih dirahasiakan ya. Silakan, masih diberikan kesempatan. Ya, tapi kalau ada yang masih lemes-lemes mungkin nanti ikut di JSC Lab Sharing berikutnya. Ada lagi? Udah 27 orang, 28 orang. Kayaknya tinggal 30 detik lagi ya. Oke, 30 detik lagi.
Ya, nanti pemenangnya akan kita kirim untuk mengikuti Olimpiade gitu ya, khusus tentang sandbox. Ini yang penanya tadi masih tetap bisa dapat hadiah ya? Tetap, biar kompetitif mereka itu tetap keluar. Oke, tenang. Masih bisa dapat kesempatan. Oke, cukup kayaknya ya teman-teman. Kita akan mulai dalam 3, 2, 1. Ini soalnya nggak boleh nyontek loh. Biar temenan di samping, soalnya pasti beda gitu. Setiap orang beda soal. Silakan start. 3, 2, 1. Mungkin musiknya bisa dibantu tim kalau ada. Oke. Kalau memang belum berbunyi musik, silakan musik dalam hati gitu ya. Atau musik dari handphone masing-masing. Ya, selamat mengerjakan. Semoga lulus ujian. Oke, wah yang pertama nih masih ada Rani memimpin. Ada Safar, Tessa. Oke, kayaknya kurang ke atas nih. Oke, suaranya masih menyusul. Oke, kayaknya suara masing-masing aja gitu. Kayaknya ada pakai headset nih masing-masing. Pakai suara hati juga nih, kayaknya lebih pas biar mendukung pertanyaannya biar benar gitu. Oke, ini ada, Baim. Wah Baim Wong ikut main nih, luar biasa gitu ya. Tessa, wah. Jangan cepat-cepat gitu ya, salah. Oke, wah ada yang sudah menjawab 4 soal, luar biasa. Tessa memimpin, wow 5 soal. Ini kita mencari 3 orang atau 2 orang nih, 3 orang pemenang, oke. Yang akan dikirimkan ke Olimpiade, Regulatory Sandbox, enggak, oke. Silakan masih semangat, ada 10 soal ya teman-teman. Tenang, nanti akan dapat babak bonus, jadi kalau ada yang salah masih bisa diperbaiki gitu ya. Oke, wah. Ya, masih ada berapa menit lagi? 2 menit, 2 menit lagi, pelan-pelan saja katanya. Kayak lagu ya. Oke. Wah, nih Safsar, wah. Kedua, ada Atir, Rani. Oke. Masih semangat? Kayaknya benar-benar berkonsentrasi nih ya, tidak ada suara-suara antusiasnya nih, aduh, oke. Terlalu intens. Iya nih. Terlalu serius. Iya, karena soalnya kayaknya lumayan berat ya. Oke. Tapi kayaknya kalau yang bagi para penanya, kayaknya soalnya udah masuk ya, langsung bisa kejawab. Karena udah tersinkronisasi dengan pembicara. Oke. Tadi kayaknya salah deh mas. Narasumbernya masa beda mas. Oke. Nanti kita cek ya. Oke. Siap? Oke. Keputusan panitia adalah mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Oke, ya baik kita selesaikan, kita akan end, silakan mari kita lihat hasil terakhir gitu, kayaknya ada yang masih mengerjakan gitu ya, oke. Ya siapa tahu bisa berubah gitu, berdoa dulu kan ya, berubah, oke. Mari kita lihat 3 besar pemenang, wah ada yang berubah-berubah nih. Oke, siapakah 3 besar pemenang dalam kuis kali ini? Ya, selamat untuk juara 1 atas nama Tessa, juara 2 Fadli Adi, dan juara 3 Atta. Oke, boleh saya undang ke depan teman-teman yang memenangkan kompetisi ini. Wah, luar biasa kompetisi. Kuis maksudnya. Oke, silakan ke depan. Wah, ini penanya nih, terbukti nih. Wah, ada 2 penanya ternyata yang memenangkan. Boleh langsung ke depan. Mohon bantuan Mas Pras gitu ya untuk membagikan. Oke, ya juara 3 dulu, stiker biar dia lebih memaknai Jakarta Smart City ya, lucu gitu, kayak orangnya gitu. Oke, boleh didokumentasi dulu juara 3. Oke,
Juara 2-nya dapat, wah lumayan nih. Gus, untuk cewek nih. Luar biasa. Mana juara 2-nya? Oh ini. Ini salah, ini nutupin ya? Oke. Oke, nah ini yang paling terheran-heran nih. Kenapa kok buku jadi juara 1 ya gitu ya? Karena ilmu itu mahal, Mas. Oke, silakan dokumentasi. Karena kalau kipas sekali jatuh langsung rusak gitu ya. Terima kasih untuk teman-teman pemenang. Boleh kembali ke tempat masing-masing dan juga Mas Pras. Oke, kalau tadi kita sudah bermain gitu ya, lewat kuis, teman-teman kami akan memohon dukungan teman-teman lewat pengisian feedback form. Mungkin boleh dibantu oleh tim. Kenapa feedback form ini penting? Karena untuk bagaimana kita mengevaluasi setiap kegiatan yang sudah dilakukan oleh Jakarta Smart City, atau mungkin teman-teman ada usulan gitu ya, topik-topik apa sih yang baiknya ada di JSC Lab Sharing nih untuk berikutnya. Nah ini teman-teman boleh berpartisipasi di sini. Dan juga teman-teman akan langsung mendapatkan sertifikat, e-certificate gitu ya, yang kita siapkan nanti langsung akan terkirim di email teman-teman masing-masing. Nah ini masih agak ada loading duluan ya, mohon menunggu. Dan sebagai informasi bahwa kami juga mengucapkan banyak terima kasih ya pada teman-teman yang sudah hadir, khususnya tadi ada juga selain peserta eksternal secara umum, ada juga teman-teman komunitas yang sudah hadir ya, ada dari Ayo Mengajar Indonesia, kemudian juga dari Working Studio, kemudian juga tadi ada dari Elaborasi Tin, Ruang Internasional, kemudian juga ada dari FPCI, kemudian juga ada dari Think Policy juga, tadi ada banyak yang datang gitu ya. Kemudian dari teman-teman komunitas lainnya mungkin yang terjaring dengan Jakarta Smart City, sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih untuk kehadirannya. Dan juga teman-teman peserta eksternal, semoga di JSC Lab Sharing berikutnya kita bisa berjumpa kembali. Dan seperti biasa kalau untuk undangan umum harus berjuang gitu ya, kayak war tiket Coldplay gitu ya, atau mungkin tiket apa, tiket-tiket lainnya gitu ya. Karena ketika tiba-tiba muncul di notif Jaki gitu, langsung wah berebut gitu ya. Karena dari ratusan pendaftar gitu ya, yang keterima cuma sekitar 15-20 gitu ya, karena ada campur juga dengan undangan. Jadi ya siap-siap lah, mungkin yang belum download aplikasi Jaki boleh di-download sekarang gitu ya. Biar nanti kalau udah event lagi dari JSC Lab gitu ya, JSC Lab Sharing, teman-teman udah langsung siap, wah langsung notif lagi di mana gitu, langsung isi daftar. Oke. Dan juga jangan lupa konfirmasi ya, jangan cuma daftar, nggak konfirmasi kalau akan hadir. Oke. Ada yang sudah selesai atau masih ada yang belum sejauh ini? Oke, nanti ini email apa, teman-teman boleh cek email karena sertifikatnya nanti akan langsung dikirimkan lewat email. Tapi jangan lupa setelah isi feedback form, klik dulu linknya, isi nama dan email. Jangan sampai teman-teman bilang, oh ini udah isi ya gitu. Kok nggak masuk ya emailnya? Ternyata teman-teman nggak lihat ada info link juga yang harus diisi. Oke. Ada yang sudah selesai mungkin? Atau ada yang nggak mau sertifikat? Nggak usah lah sertifikat gitu, udah banyak saya sertifikat. Oke, teman-teman, kalau memang mungkin 30 detik lagi ya kita berikan kesempatan untuk mengisi. Dan sebagai informasi karena kita yang hadir itu beragam ya, dari tadi ada jejaring komunitas di bawah Jakarta Smart City, kemudian juga ada individu-individu, kemudian juga ada instansi-instansi terkait. Teman-teman jangan lupa, setiap acara itu harus manfaatkan networkingnya gitu ya. Lihat tadi, oh tadi ada dari DPR, wah kayaknya pengen deh engage masnya gitu ya. Untuk nanya nih, siapa tahu ada bisa program, bisa kolaborasi gitu. Atau tadi ada dari instansi-instansi lain juga gitu ya. Boleh saling berjejaring gitu ya, networking. Ya mungkin siapa tahu dari JSC ini, oh JSC mempertemukan, tiba-tiba oh JSC diundang gitu acara, oh ternyata dari pertemuan acara-acara JSC. Oke, kayaknya cukup ya waktunya untuk feedback form dan kita akan langsung untuk foto bersama. Boleh saya undang teman-teman yang
hadir ya pada sore hari ini untuk boleh maju ke depan. Mungkin yang duduk tetap kali ya, biar teman-teman ini biar mengisi yang kosong ya. Yang duduk tetap bakal dapat gambar kok, tenang aja, lebih bagus. Tapi Mas Pras boleh di tengah Mas. Teman-teman yang ada di sebelah selasar kiri boleh maju ke depan. Nanti tinggal ngadep ke sana aja kakak-kakak yang ada di kursi. Mungkin yang di depan ini boleh pindah ke depan, ya ke depan sini. Karena kameranya akan diambil dari sana. Boleh pindah ke selasar sini atau boleh berdiri di belakang-belakang kursi. Silakan. Silakan Kak, boleh? Iya, nggak sendirian, tenang. Kita rame-rame gitu ya. Boleh silakan kakak-kakak. Silakan, yang mau terlihat jelas gitu silakan di depan Mas Pras pun nggak apa-apa ya Mas, biar terlihat jelas. Oke, oke, agak majuan dikit mungkin boleh nggak apa-apa, majuan lagi. Yang penting jangan sampai di depan sana ya. Oke, nih kakak-kakak yang di depan ini boleh maju lagi Kak, biar dapat senyumnya gitu ya. Oke. Oke, sambil tim dokumentasi akan mendokumentasi, mempersiapkan. Teman-teman boleh atur posisi, senyum terbaik gitu ya. Kalau tadi senyumnya masih rasa-rasa gitu, sekarang kan senyum terbaik. Silakan mungkin dibantu. Monitor Mas. Boleh gabung dulu? Iya. Oke. Ya, sudah? Ya, biasa. Nanti diedit. Oke. Lihat sini, tahan dulu, lihat sini semua, jangan kedip. Lihat sini, 3, 2, sekali lagi. 3, 2, sekali lagi. Oke, sudah atau ada salam jaki? Oke, salam seperti biasa. Kalau kanan kan literasi ya, kalau jaki sebelah kiri. Oke. Oke, jangan salah. Oke, sekali lagi terima kasih, boleh kembali ke tempat masing-masing. Dan, sorry. Nanti ngasih aja. Oke. Demikianlah rangkaian acara JSC Lab Sharing ke-6 telah selesai. Kalau tadi saya sudah membuka dengan pantun, maka daripada itu saya akan menutup juga dengan pantun. Boleh? Boleh. Oke, mohon maaf pantunnya karya sendiri jadi kurang bagus kayaknya ya. Jangan lupa untuk bilang cakep dan artinya gitu ya. Belum. Oke. Jalan-jalan ke daerah Cikini. Mampir ke tim, lihat karya seni rupa. Artinya. Saya Jelly, pembawa acara kita hari ini. Undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Oke, demikianlah rangkaian edisi ke-6. Kami tim dari Jakarta Smart City mengucapkan banyak terima kasih sekali lagi untuk seluruh peserta yang sudah hadir pada sore hari ini. Semoga topik dan materi yang sudah dibagikan oleh narasumber boleh menambah pengetahuan dan juga pengalaman baru bagi kita semua. Dan jangan lupa untuk daftar di JSC Lab Sharing edisi ke-7. Terima kasih, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.